Satu dua, satu dua, satu dua. Ada suaranya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada nggak? Aman ya? Ada noise? Ada bos, aman bos. Seperti biasa, jangan lupa di tap-tap, di share-share dulu teman-teman. 50k tapnya, baru aku naikin Bang Zuma. Gak noise, oke lah. Baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi apa? Ini sesi buat teman-teman yang seperti biasa yang saya bilang, buat teman-teman muslim yang ingin naik, nanti kita naikkan di siang hari atau di sore hari. Nah ini siang-siang begini, yaudah kita naikin teman-teman muslim. Ada yang mau sapa-sapa mungkin, atau ada yang ingin ditanyakan. Saya berikan waktu untuk teman-teman muslim 3 menit. Itu karena kalau malam-malam pada saat mulai diskusi, permintaan teman-teman muslim yang ingin naik itu banyak. Kalau saya naikin semua, nggak jadi nanti diskusinya. Makanya saya bilang kemarin untuk sesi teman-teman muslim itu di siang hari atau sore hari, seperti itu. Tapi aku naikin dulu Bang Zumanya. Jangan pada saat Bang Zuma nggak ada kalian naik. Kita mau ngobrol apa? Silakan di tap-tap dulu 50k, baru aku naikin Bang Zuma dulu. Seperti itu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tap-tap siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang dulunya agak emang ya, aku Islam dari lahir. Terus namanya siapa? Nama saya Sadli. Bang Zumanya mana? Bang Zumanya ada, tapi belum 50k, jadi aku belum naikkan. Soalnya kalau tap-tapnya nggak tinggi, trauma saya, baru 2 menit live langsung rungkat. Tapi kalau tap-tapnya di awal udah tinggi, rungkatnya menurut saya rungkatnya agak lama gitu. Bang, kalau daftar API pakai paspor boleh nggak? Coba, boleh sih. Emang KTP-nya kemana? Oke, sudah 50k. Kita naikkan Bang Zuma. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Ya, ya, Wah, keren. Lagi di mana, Bang? di pohon. Di pohon. Pohon mangga atau pohon toge? Setak. Oh ya Bang Zuma, kan ada tuh video yang dikirimkan Bang Andre. Mungkin Bang Zuma juga sudah melihat video tersebut. Sudah. Mau saya putarkan atau bagaimana?
Ya nanti aja, nanti setelah banyak yang nonton, jangan sekarang. Oke, teman-teman di tap-tap dulu, di share-share dulu teman-teman. Jadi ada klarifikasi dari Bang Zuma, di mana video tersebut menurut saya sangat luar biasa, fitnahan dari pihak sebelah. Begitu luar biasanya mereka men-setting semua itu hanya untuk memfitnah Bang Zuma. Nauzubillah min dzalik. Gila itu. Bukan begitu Bang Zuma? Iya, luar biasa settingan mereka. Saya tepuk tangan buat mereka. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita tonton videonya ya, ini dikirim oleh Dinda Andre. Beliau sangat khawatir dengan adanya video tersebut akan fitnah ke Bang Zuma ya. Jadi saudara Andre ini seorang mu'alaf, biar bagaimanapun dia memperhatikan ya keselamatan abangnya gitu ya terhadap fitnah yang beredar di luar. Nah beliau memang meskipun sempat terjadi hal-hal yang sempat menjadi riak kecil, tetapi bagi saya itu hanyalah merupakan bagian daripada seni di dalam berdakwah. Beliau mengirimkan video di mana video itu berisikan adanya orang yang berpura-pura menjadi mu'alaf yang disyahadatkan oleh Bang Zuma. Setelah disyahadatkan itu, menurut sepintas saya nonton video itu ya. Setelah saya syahadatkan, katanya diumumkan pada saat bersyahadat itu, tutup pintu double suaranya. Pada saat kita syahadatkan, kita minta orang yang disyahadatkan ini menyebutkan nomor rekeningnya. Setelah beliau menyebutkan nomor rekeningnya, menurut pengakuannya seluruh Indonesia mentransfer ke dia. Setelah sudah ada yang masuk ke rekening dia, menurut dia beliau dihubungi oleh Bang Zuma. Setelah Bang Zuma hubungi beliau minta sudah berapa yang masuk, menurut pengakuannya nih ya, lucu menurut saya, lucu. Menurut pengakuannya Bang Zuma sudah 7 juta tadi ya. Oh ya udah, kalau sudah 7 juta, 5 jutanya buat yayasan ya. 5 jutanya buat yayasan, 2 jutanya itu untuk si oknum yang disyahadatkan ini, kata dia. Jadi 5 juta buat yayasan itu dia prediksi untuk bisnis pribadi Bang Zuma gitu. Untuk apa tuh tadi dibilangnya? Nanti kita nonton ya videonya teman-teman. Untuk rumah hobbit, untuk TK-nya Bang Zuma, kemudian untuk bisnis wisatanya Bang Zuma untuk rumah hobbit. Gila betul. Padahal sebenarnya kalau itu betul, tinggal perlihatkan bukti ya kan. Pernah duduk bersama dengan Bang Zuma. Kalau dia katakan saya serahkan langsung, karena sempat saya dengarkan beliau berbicara bahwasanya dia naik kendaraan berempat, entah saya di atas mobil juga kata dia kan. Sudah gitu sama-sama katanya ke ATM, habis itu dia turun narik 5 juta. Nah ini 5 juta ini apakah dia kasih tunai gitu? Kalau kasih tunai berarti kan ada bukti, entah itu rekaman, entah itu foto atau struk penarikan 5 juta kan? Iya kan? Nah sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Berarti dibawa daripada tanggal 5 itu ada penarikan transaksi dari ATM ke dia dari 5 juta itu. Terus kalau dia dikasih tunai ke saya, berarti dia di Makassar dong. Periksa KTP-nya. Apa betul dia di Makassar orang ini? Ya kan? Kalau dia di Makassar, di mana tinggal dan ketemu dengan saya di mana kan gitu. Oke, kalau dia transfer berarti ada bukti transfer ke rekening Bang Zuma. Atau ada bukti chat, tunjukkan bukti chatnya kalau memang kan atau ada bukti chat. Kan nggak mungkin nggak melalui chat dulu, nanti kita transfer kalau buktikan chatnya. Kalau ada. Terus dia katakan gini, ditanya sama si Ras yang matanya juling itu, yang matanya gini, siapa namanya? Razid yang gini yang teriak. Ternyata dia nonotnya digigit ular kobra, makanya dia teriak.
Jadi ditanya, seakan-akan ini memang mereka sudah setting. Ditanya, apakah yang mu'alaf lain juga mengalami hal yang demikian? Kata si oknum penipu ini, saya sih nggak tahu, tapi yang lain saya nggak tahu, tapi kan saya yang mengalami, kata dia gitu. Saya nggak tahu, tapi kan saya yang mengalami. Tapi setelah saya mampir di rumah singgah ini maksudnya apa? Rumah singgah di mana? Kantor pos. Pos kamling maksud lo, rumah singgah. Ada kali ngarang-ngarang cerita. Tapi setelah saya mampir di rumah singgah, di situ saya tanya teman-teman yang lain yang juga dimualafkan. Katanya mereka juga mengaku diperlakukan kayak begitu. Ya, tompel. Mana ada rumah singgahnya Bang Suma? Mana ada kemudian di sana ada orang yang mualaf, yang dimualafkan online yang mampir di apa? Di asrama. Oh iya. Enggak, iya. Kita punya markas, tapi yang markas itu anak SMP semua, kucluk. Bukan rumah singgah. Memalukan. Ya, itulah cara-cara murahan yang mereka gunakan untuk menjatuhkan. Tapi ya mudah-mudahan saja ya nantilah kita bicarakan. Kalau misalnya yang perlu kita ngambil tindakan, kita laporkan untuk segera Kalau saya sih diselidiki. laporkan Iya, Bang. Iya. Harus kita laporkan. Untuk segera ditindaklanjuti. Naikkan Dinda Ardiansa sudah ada? Bang Ardi, adakah di Iya, sini? kan beliau yang bikin sertifikat. Oh, ada. Bang Ardi. Silakan. Assalamualaikum. Dek, bisa sambil print ini yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Desuma Satri. Sejalan semua juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Lagi di mana Bang? Lagi sibuk nggak? Ini Enggak. bisa live ini siang ini. Bisa saya print ke dia, Pak. Enggak, saya lagi di rumah ini. Oh iya Bang. Cuman lagi nggak bisa teriak-teriak karena lagu apa masih batuk. Oh, masa pemilihan ya Bang ya? Ya, amin. Tunggu kita naikin ada. Itu malaikat maut itu siapa, Sadri tahu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ardi, warahmatullahi wabarakatuh Bang Nepal. Saldi, Siap Bang. Sadli dan Bang Zuma Sensei. Siap. Bang coba lagi ngeprint itu. Itu saya nggak tahu akunnya Bang. Mungkin kalau menurut saya dia cuma buat akun baru terus hanya memang betul-betul mau ingin menfitnah Bang Zuma, fitnah kita semua di sini kayak gitu. Menurut saya. Baru naik ke room itu, ke roomnya si Lulu. Ya, itu dia betul. Roomnya itu, kulihatnya itu, Dek. Ya, jadi tapi dia menghindar untuk mengiya dan mengaminkan bahwa kesaksian itu benar gitu. Saya kejar terus, cuman si Lulu coba membelokkan pertanyaan itu, malah dia bahasnya yang lain. Gitulah. Bani Bungul memang kayak begitu. Penyembah hewan kan memang kayak begitu. Tapi harus dikejar itu, Dek. Betul, siap Sensei. Itu bahaya itu kalau dia apa selalu melakukan cara-cara tipuan fitnahan kayak gitu. Kalau dia sudah berani ngaku-ngaku mu'alaf, itu sudah penipuan, satu, kena hukum undang-undang, tuh kan. Terus menyebarkan berita bohong, kena lagi dia. Masuk lagi fitnahnya, kena dia berlapis-lapis sampai berulat nanti dia itu. Berulat itu nanti dia. Di Berani video kali, itu dia di- sangat yakin. Gimana? Sangat yakin? Ya, di video itu dia Sensei bahwa dia punya sertifikat dari Mu'alaf. MMCI. Sensei. Kok dari MMCI? Betul, dia sangat yakin ada sertifikatnya. Oh, dan ada MCI bukan videonya. API. Kan gitu, Sensei. Bukan, kan dia di situ kan ceritanya pengakuan lama itu kan, Sensei. Pengakuan lama. Maksudnya dia Pengakuannya disyahadatkan kan, di mana? iya, yang lama sebelum API itu, Sensei.
Iya, dia disyahadatkan di mana katanya? Di tempat sensei di Makassar, berarti kan di MCI sensei kan? Iya. Mm-mm. Terus kan setelah itu kan naik mobil, masa sih sensei ikut mengawal ke ATM gitu. Goblok. Gila. Ditungguin di depan pintu. Iya, masukin passwordnya. Benar. Ya, masukkan. Ya, pilih transfer. Ya, transfer. 08. Aduh, Wani Bumuling. Ini jangan-jangan mereka yang kerjakan kayak gitu ya? Iya, yang lewat telepon itu kan sensei. Ada Paduka pakai akun API Sadli, naikin Oh, iya, Sadli. Bisa nggak ini? Ada nggak yang tahu nomor teleponnya Ustaz Salwan? Sibuk nggak dia ya? Ustadz Alwan, Gurunda. Iya. Ada saya nomornya. Bisa di chat deh, suruh naik. Misal Bang Suma suruh minta ke Siap Bang Suma. Gurunda. Karena kalau bagian sertifikat di MMCI kan beliau. Nah. Ada gila-gilanya ya orang sekarang ya. Kok Paduka nggak? Ini sudah aku naikin tapi hilang akunnya. Boleh request kembali Paduka. Orang kalau di MMCI itu mu'alaf, itu pasti rame diantar sama keluarganya. Nggak ada orang mu'alaf datang seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni Rifa. Waalaikumsalam Sadali. Apa kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Lagi bikin rendang, Uni? Lagi siap-siap mau kuliah Sadli. Cuma lihat Bang Zuma di sini tertulisnya bukan sesi diskusi katakannya kan. Iya. Ini buat teman-teman muslim yang mau naik, ada yang ingin tanya-tanya sama Bang Zuma bisa. Nanti kita diskusinya di malam hari aja gitu. Mau nanya sama Bang Zuma boleh nggak? Ini Boleh. ngapain Uni Rifa Mananya? ini? Pasti ngaco ini Uni Rifa Ya, ini. aku mau tanya, Bang. Ya. Mau tanya. Itu katanya Bu Darni nggak akan lagi masuk ke room Islam. Tapi kemarin diskusi sama aku dia bilang nggak bisa dia ninggalkan diskusi katanya karena dia mengidolakan abang. Jadi gimana menurut abang itu? Dia udah sumpah ya kan Uni? Ya udah, kalau saya sih menurut saya cabut aja sumpahnya. Ntar malam kesini. Cab- Host ada Paduka Sadli di bawah. Coba cek. Pakai akun API. Iya tadi aku naikin tapi terpental. Oke, saya naikin lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paduka, cek. Bu Darni apa kabar Pak Endra? Benar nih apa? Bu Darni, Kabar baik. Ya udah, kalau ada Bu Darni di sini naiklah, kita lagi nggak diskusi nih, ngobrol santai aja kita Bu Darni. Sekali di Bu Darni cabut sumpahnya di sini. Sumpah apa emang? Sumpah pocong. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kebetulan Ustadz Alwan telepon ini. Bentar. Iya, suruh naik ke sini. Halo, Assalamualaikum. Ustadz naik di tempatnya, ditunggu Bang Zuma di room sahabat Zuma. Gas, buruan. Lagi hujan?
setengah jam ya saya usahakan ya. Oke. Sampai di rumah langsung saya naik ya. Oke. Ada apa sih? Nggak tahu Bang Zuma, ada yang penting. Mau pembagian harta gono gini kayaknya. Nanti Oke. kalau sampai merapat saya naik ya. Oke. Siap, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di jalan, hujan. Oke, diputar aja videonya, Sat. Oke lah. Baik, kalau gitu. Saya dengarkan saya suaranya ya. Bukan syahadat itu kan disiarkan secara online kan lewat TV channel YouTube. Oh, suaranya aja ya? Bisa nggak? Videonya nggak bisa ya? Bisa, bentar Iya. ya, bentar. Buka kamera coba. Tapi saya nggak pakai ini berarti. Bentar ya, teman-teman. Terima kasih. Syahadat itu kan disiarkan secara online kan lewat Besarin. YouTube. Kamu dibesarin. Dan di terakhir itu ada bagian part terakhir di mana Kamu dibesarin. saya diminta untuk memberi nomor rekening ke mereka semua. Kan ini kan dalam konversi pers mereka disiarkan langsung itu. Jadi banyak dari hampir kayaknya seluruh daerah Jawa, daerah Sumatera gitu. Banyak yang nonton. Jadi mereka yang nonton itu kirimlah ke saya karena kan saya sebut nomor rekening waktu live itu. Ya, rekam aja, rekam aja. Ya rekam aja Felix, nggak apa-apa. Iya. Bang Malik, kita aja dulu Bang Malik, nonton soalnya. Oke. Jadi ketika duit itu sudah masuk selesai itu pensyahadatan acara itu selesai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 5 sore itu kan otomatis sudah ada yang transfer dan itu setengah jam berikutnya itu saya langsung disuruh cek sama semua. Kami berempat dalam mobil itu Oke, stop dulu host. langsung ke ATM saja. Oke. Masukkan kartu. Stop videonya. Saldo saya memang Iya. Jadi di sini dia mengatakan setengah jam setelah bersyahadat dia ikutkan ya, seakan-akan saya juga ikut di dalam kendaraan berempat ke mesin ATM. Sedangkan kalau prosesi syahadat itu tidak begitu sederhana. Begitu selesai syahadat 30 menit kemudian bubar, enggak kayak gitu. Kami kalau ada keadaan pensyahadatan, kami sesuaikan dengan jadwal kegiatan. Jadi begitu sudah syahadat, kita lanjut kegiatan yayasan, entah itu rapat, entah itu kajian, entah itu pengajian dan seterusnya. Ini setelah 30 menit kemudian syahadat, katanya sama-sama kita ke mesin ATM. Yeay. Sama siapa? Mana ada pernah saya keluar dengan orang yang syahadat? Mereka jabat tangan aja susah dengan saya, kok saya satu mobil dengan mereka. Ini gila. Ya, ini fitnahan yang sangat-sangat luar biasa yang mereka bikin dengan cerita-cerita tadi bahwasanya setelah bersyahadat Bang Suma berempat dengan dia yang mengaku ini ke mesin ATM. Itu fitnahan, itu sangat luar biasa, keji. Fitnahan yang dibuat-buat yang ingin menjatuhkan Bang Suma. Ya, ini mudah-mudahan ya kita bisa
Ini sudah luar biasa. Oke, lanjut. Ya mungkin nggak bisa nyerang via argumentasi, sentimen juga nggak bisa diserang karena mungkin sudah berkali-kali. Ya bisanya mungkin buat fitnah Gurunda. Nah itu dia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dia bilang dia syahadat online atau syahadat ketemu? Ketemu kayaknya, Dek, karena dikatakan itu saya sama dia naik mobil Tapi pergi ke ATM. berempat dia bilang tadi, ada Bang Zuma dia bilang. Iya itu dia. Makanya. Coba diputarin lagi. Saya ulangi ya. Coba saya ulangi ya. Ada Paduka Sadli di bawah Pak Sadli. Oke, baik. Aduh, lalut saya. Melakukan syahadat itu kan Assalamualaikum. disiarkan secara Maaf kebental online tadi. kan lewat TV channel YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia syahadat di mana katanya? Syahadat di mana itu? Terakhirnya Saya ulangi. Syahadat di mana video katanya? melakukan syahadat itu kan disiarkan secara online kan lewat TV channel YouTube. Iya, terus? Nah, dan di terakhir itu ada bagian part terakhir di mana saya diminta untuk memberi nomor rekening ke mereka semua. Kan ini kan dalam konversi pers mereka disiaran langsung itu. Jadi banyak dari kayaknya seluruh daerah Jawa, daerah Sumatera itu banyak yang nonton. Jadi mereka yang nonton itu kirimlah ke saya karena kan saya sebut nomor rekening waktu live itu. Ya rekam aja di bawah juga rekam aja. Lanjut Bang. Ya rekam aja Felix, nggak apa-apa. Iya. Bang Malik, kita aja dulu Bang Malik, bantuan soalnya. Oke. Jadi ketika duit itu sudah masuk selesai itu pensyahadatan acara itu selesai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 5 sore itu kan otomatis sudah ada yang transfer dan itu setengah jam berikutnya itu saya langsung disuruh cek sama Suma. Kami berempat dalam mobil itu. Itu kan saya masuk di dalam mobil Langsung itu juga. ATM saya. Masukkan kartu, cek saldo. Kan saldo saya memang waktu itu kan saya sudah ngomong saldo saya awalnya itu 0. Nah setelah selesai pensyahadatan ke ATM cek itu sudah masuk 7 juta. Dan ditariklah 5 juta dengan alasan Suma bilang itu 5 juta buat pengembangan yayasan supaya kita pakai untuk kita pakai untuk salah satunya ya program kan ada TK, ada rumah hobbit, ada juga sebagai Stop. untuk mualaf Stop, untuk host. pengembangan. Ini kenapa bisa masuk yayasan rumah hobbit juga masuk? Apa memang rumah hobbit itu milik yayasan? Dari sini aja sudah mulai error. Dia katakan bahwasanya untuk TK, untuk rumah hobbit. Kok bisa rumah hobbit masuk? Kan ada gila-gilanya. Rumah hobbit itu milik pribadi. Ini arahnya memang tujuannya mau memfitnah gitu. Arahnya mau memfitnah, mau menjelek-jelekkan. Nah, terus kemudian dia katakan bahwasanya disiarkan di YouTube. Nah, berarti kalau disiarkan di YouTube berarti kan ada di YouTube. Berarti disaksikan oleh banyak orang kan? Entah itu diadakan secara offline di YouTube kan. Nah, sedangkan kalau saya mensyahadatkan orang dan di YouTube kan, itu hanya beberapa yang saya siarkan di YouTube. Nggak dihitung sampai 10, nggak ada.
Mungkin cuma 4 yang saya syahadatkan offline dan di live kan. Kalau saya nggak salah 4 aja deh. Jadi dengan sangat mudah bisa dilacak. Di antara yang 4 ini ente siapa? Kan gitu. Terus dengan sangat mudah akan dibuktikan bahwa Anda itu pembohong. Sejak kapan ada mu'alaf satu kendaraan dengan Bang Suma? Sejak kapan? Di mana ada pernah naik ke kendaraan saya orang mu'alaf ini? Saya punya tim. Tim saya kalau misalnya mereka mau mu'alaf, ada tim saya, ada mobil yayasan yang jemput. Dan rata-rata mu'alaf tidak ada yang dijemput. Mereka datang sendiri, dikasih alamat, mereka datang sendiri bersama dengan keluarga. Dan kalau kita mau mu'alafkan pun, itu diselidiki sampai ke akar-akarnya. Kalau syahadat offline itu nggak sama syahadat online. Pasti ada orang yang membawa, ada umat Islam yang bawa dan menginformasikan ke kami bahwa ini ada yang mau mu'alaf Bang Suma. Ya sudah, apakah saya turun tangan? Tidak. Yang turun tangan itu sekretaris saya. Ada Bang Ustaz Salwan, makanya kita minta beliau naik ke sini. Ini cerita-cerita konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah ini dia. Dinda, mohon maaf saya ganggu. Kita mengganggu kerjaan antum. Ini ada lelucon gitu ya. Lelucon murahan yang memfitnah saya, yang mengatasnamakan mu'allaf. Beliau mengaku saya syahadatkan di, dia tidak sebut MMCI tapi intinya arahnya ke sana. Intinya Bang Suma lah yang memu'alafkan dia. Terus kemudian yang lucu katanya dia disuruh sebarkan nomor rekening. Saya mau tanya ke Dinda Alwan, sejak kita mensyahadatkan offline, ada tidak yang kemudian secara resmi kita setting untuk kita siarkan melalui YouTube? Itu satu. Kedua, ada tidak yang kemudian mu'alaf kita ini kita mintai nomor rekening? Tidak ada kan, Bang? Jujur demi Allah, ada enggak yang kita mintai nomor rekening pada saat kita memu'alafkan orang? Seingat kita, baik itu di masjid maupun di markas, ada enggak yang kita kemudian syahadat minta nomor rekeningnya? Ada enggak yang kayak gitu? Minta nomor rekening maksudnya kita minta dari dia uang begitu? Bukan, kan. Kita minta nomor rekeningnya dia, habis itu kita umumkan. Ini loh teman-teman, ada yang sudah kita syahadatkan nomor rekeningnya ini, tolong transfer ke ini. Ada nggak yang pernah kayak begitu? Sepanjang kita mensyahadatkan ya, Iya. sepertinya tidak pernah kan? Saya ingat Iya. saya tidak pernah. Nggak pernah. Kita nggak pernah minta nomor rekening. Justru kan kita selalu ya, ini saya sampaikan pertama, ini saya nggak tahu ini fitnah datang dari mana dari mana asalnya lagi. Yang kerap kali terjadi adalah ketika kita ingin memualafkan seseorang, saya selalu koordinasi sama beliau. Kanda ini ada yang mau mualaf, berapa yang mesti kita anggarkan dana untuk membantu beliau. Karena kan pasti ada prosesi di sana, ada saksi, butuh konsumsi. Kemudian juga kalau mu'alafnya ini ternyata ada kendala teknis ya, misalnya mau disunat itu kan butuh anggaran, atau mungkin dia butuh mukena, butuh anggaran, atau mungkin memang dia secara finansial butuh butuh dana taktis lah. Itu selalu. Jadi yang saya nggak bingung ini yang ditangkap maksudnya dia dieksploitasi gitu ya? Kelihatannya gitu. Jadi ceritanya dia kita mu'alaf. Saya lah ya, bukan kita. Saya mu'alafkan. Habis dimu'alafkan itu, saya mengumumkan di YouTube, ini nomor rekeningnya si Fulan, ya, si malaikat maut, ini nama akunnya. Ini nomor rekeningnya si malaikat maut. Tolong teman-teman dimanapun berada untuk mentransfer. Izin Bang Cuma. Jadi kan waktu saya ingat ada mualaf yang kita syahadatkan waktu itu dulu di markas, dan itu waktu itu saya live kan di YouTube. Nah, kalau memang itu orangnya atau bagaimana saya kurang tahu, yang jelas bukan masalah kita minta nomor rekeningnya, enggak. Jadi waktu itu ada beberapa netizen yang komen di YouTube.
saya mau berikan beberapa rezeki dong untuk yang sudah mualaf ini. Jadi sudah saat itu ada yang komen, saya mau berikan baju, kitab Al-Quran kayak gitu, ada juga mau mengirimkan uang. Ya waktu itu kalau nggak salah dia sebutkan nomor rekeningnya. Sempat. Kalau nggak salah nomor rekeningnya BNI. Oh, kalau itu saya kenal itu namanya Aan. Bukan itu. Ada lagi? Saya ingatnya itu sih yang di markas. Jadi ada netizen yang komen, saya mau berikan uang nih untuk dia. Yang mana yang dimualafkan diminta nomor rekening? Kalau seingat saya itu Aan. Yang di markas waktu itu. Iya, yang orang ini yang agak kurus. Ya, betul. Nah, itu dia orangnya. Justru oknum yang mualaf ini banyak yang japri saya. Kalau orang ini kemudian tidak beres. Dan demi Allah, tanya Ustaz Salwan, kita layani dia sampai ke akar-akarnya, sampai makannya kita yang biayai. Mungkin ada yang kirim ke dia, terus kita nggak ada minta sini berapa persen untuk Bang Zong, nggak ada. Iya, mana saya ngerti. Setelah itu kalau ada yang ya. Berarti itu Aan. Tapi yang di TikTok ini suaranya beda. Mungkin perlu saya ini dulu kan dia cerita ya bagaimana kiprah kita di yayasan ini. Silakan. Kawan-kawan ya, saya harus ulang dan ulangi lagi ya bahwa Ustadz Zuma ini atau kandaku Bang Zuma ini, kemudian saya juga termasuk, itu tidak dapat sepersen pun, demi Allah, sepersen pun uang dari yayasan ini, enggak ada sama sekali. Bisa di cross check. Ada bendahara juga, bisa di cross check apakah kami ini mengambil 1% pun, enggak ada. Bang Zuma ada dapat gaji 1% pun dari enggak ada. Semua dilarikan kepada maksud daripada yayasan itu berdiri. Pembangunan masjid, pondok pesantren yang gratis untuk duafa, TK itu berbayar tapi dijadikan subsidi silang untuk mu'alaf yang tidak mampu. Ada yang dapat gratis meskipun masih terkeok-keok ya. Jadi saya berani bersumpah ya, wallahi demi Allah, gak ada itu yang seperti itu yang dituduh-tuduhkan itu. Jadi kalau misal ada oknum ya yang berbicara seolah dia tahu, berhentilah ya. Maksudnya berhentilah. Maksudnya apa yang kalian cari? Saya sebenarnya nggak tahu ya ini apa sih yang dipermasalahkan di sini? Apakah bagian apa lagi yang mau dipakai untuk menjelek-jelekkan itu? Saya kurang mengerti. Apakah yang dimaksud nomor rekening itu untuk membantu si mu'alafnya? Jadi dibilang gini Ustadz Alwan, mualaf itu setelah diterapkan duit diminta sama Bang Zuma uangnya. Uangnya, wallahu akbar. Jadi fitnahnya itu kepada Bang Zuma, bahwa mualaf diperas. Ya, jadi ketika sudah dimualafkan, masyarakat dalam hal ini umat Islam transfer ke si malaikat maut ini yang mu'alaf. Setelah kemudian mu'alaf tersebut itu terkumpul sekian juta, saya telepon ke dia. Sudah berapa yang masuk? Saya minta 5 juta katanya. Untuk pengembangan usaha rumah hobbit, untuk TK dan seterusnya. Sedangkan TK ini ada Ustaz Salwan di sini. Ini TK. Kalau rapat terakhir kemarin apa yang saya katakan? Kita ada dana di yayasan. Manfaatkan dana yayasan itu untuk pengembangan sekolah ini. Itu hasil rapat saya kemarin sebagai ketua, saya amanahkan kepada manajemen untuk menggunakan dana yayasan, bukan dana dari luar saya ambil lalu saya pakai untuk sekolah TK. Ini luar biasa fitnahannya ini. Hotel yang nyamar ya bukan? Oh, sudah pasti itu, udah pasti.
Iya, silakan deh. Saya mau tanya dulu deh. Dia tadi nyebutkan kalau nggak salah itu saldonya 0 rupiah, betul ya Gurunda ya? Iya, 0 rupiah katanya. Pertanyaan saya, sejak kapan ada saldo 0 rupiah Gurunda? Nah itu dia, kalau sudah 0 itu pasti diblokir nomor rekening tersebut oleh bank. Orangnya tadi naik ke sini. Enggak. Nanti coba Sadli diputar lagi biar Ustaz Salwan tahu videonya. Oh siap. Oke, siap. Tunggu Ustaz. Saya aja kalau sisa saldo tinggal 100.000 gitu ya Gurunda, saya ambil 100 gitu nggak mau Gurunda katanya, Gurunda nggak boleh katanya. Iya, saldo mengendap ada, saldo tertahan. Betul, katanya nggak boleh loh. Padahal saya bilang ke ATM-nya loh, ini kan uang saya gitu. Nggak dijawab sama ATM-nya Gurunda. Katanya Bang BCA bisa. Yang ada itu kita nih ngurus mualaf itu sulit ya. Terus, Gimana kemarin Dinda? Yang kemarin sampai kita blokir nomornya. ya itu akhirnya saya nyerah deh. Saya mau ngomong sama bendahara, kalau mau dibantu ya. Tapi ujung-ujungnya kita bantu juga kan? Dibantu alhamdulillah. Masya Allah. Dia foto ke saya sudah beli beras ya. Alhamdulillah. Dan bukti transfernya kita ada bukti, membantu mualaf itu ada bukti, bukan mualaf yang bantu kita. Gila. Ya, tapi kan, kalau kalian punya rasa kecurigaan, enggak usah lewat Bang Zuma lah, lewat saya saja lah gitu. Jangan beliau saja yang enggak lewat saya saja gitu. Itu kalian zolim, itu berdosa, itu kayak bikin cerita-cerita yang dibuat-buat itu. Iya, coba videonya diputar. Ustaz, saya putarkan kembali ya untuk videonya. Melakukan syahadat itu kan disiarkan secara online kan lewat TV channel YouTube. Ya, terus di terakhir itu ada bagian part terakhir di mana saya diminta untuk memberi nomor rekening. Terus dalam konversi pers mereka disiaran langsung itu, jadi banyak dari kayaknya seluruh daerah Jawa, daerah Sumatera itu banyak yang nonton. Jadi mereka yang nonton itu kirimlah ke saya karena kan saya sebut nomor rekening waktu live itu. Ya, rekam aja di bawah juga rekam aja. Lanjut Bang. Ya rekam aja Felix, nggak apa-apa. Iya. Bang Malik, mute aja dulu Bang Malik, mantap soalnya. Oke. Jadi ketika duit itu sudah masuk, selesai itu pensyahadatan acara itu selesai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 5 sore itu kan otomatis sudah ada yang transfer, dan itu setengah jam berikutnya itu saya langsung disuruh cek sama Suma. Nah, setengah jam berarti jam 5.30. Dalam mobil itu. Oke. Langsung ke ATM saya. Masukkan kartu, cek saldo. Kan saldo saya memang waktu itu kan saya sudah ngomong saldo saya awalnya itu 0. Nah, setelah selesai pensyahadatan ke ATM, cek itu sudah masuk 7 juta. Dan ditariklah 5 juta dengan alasan Suma bilang itu 5 juta buat pengembangan yayasan supaya kita pakai untuk kita pakai untuk salah satunya ya program, kan ada TK, ada rumah hobbit, ada juga sebagai untuk mualaf, untuk pengembangan. Ini Otan menyamar ini Kanda, Otan menyamar ini pasti ini Takia Korintus ini. Pasti Otan ini pura-pura ini. Dari mana pengembangan yayasan rumah hobbit masuk di dalamnya? Dari mana itu usaha Bang Zuma terpisah itu. Itu Otan pasti nyamar itu. Itu usaha beliau itu. Justru begini ya kawan-kawan ya. Kerap kali saya itu ngomong sama Bang Zuma, Kanda nggak apa-apa itu dipakai untuk profesional. Artinya yayasan bayar lah, karena kan kadang-kadang kita bikin acara di rumah di usaha beliau,
beliau bilang nggak usah dibayar. Ya saya yang tidak enak kan. Jadi saya bilang ya dibedakan lah mana yayasan, mana usaha kan, usaha pribadi. Sudah sering kemarin juga yang waktu datang Ustadz Dr. Menachem Ali itu kan tempat beliau dipakai kan tidak dibayar tuh. Jadi ini kedustaan yang sangat besar ya, yang dialamatkan kepada gurunda kita semata-mata untuk menjatuhkan kredibilitas beliau. Tapi ya biarlah ya, ini kan oten ini kan Tuhannya aja dihina kan, apalagi kita yang dihina ya. Jadi ya saya hakul yakin itu kan, itu pasti Kristen itu. Iya. Itu Kristen kayaknya. Saya nggak ada Muslim. Dek, mula syahadatnya tak jam 5 katanya. 30 menit kemudian saya ke ATM. Memang apa pernah saya mensyahadatkan orang setahu Adek Alwan ini? Ketika sudah disyahadatkan, mereka itu tinggalkan markas itu bersamaan dengan saya, apalagi naik di mobil saya. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Kita kalau rapat itu pasti setelah pensyahadatan kita pasti ngumpul-ngumpul dulu. Kita rapat. Kita bicarakan rapat. Pasti kita rapat dulu. Jadi nanti biasa malam baru kita pulang bubar gitu. Nggak pernah itu. Dan ini oten ini Kanda. Ini oten ini. Saya mu'allaf semua yang disyahadatkan itu sampai sekarang masih saya kenal baik. Nomor kontaknya karena jelas semua. Kecuali yang ini berani tunjukkan identitasnya siapa. Tapi dari sisi narasi dia saja bahwa untuk pengembangan rumah Hobbit itu udah jelas salah itu. Sebelum yayasan ada, rumah Hobbit itu sudah lama berdiri kan, itu usaha beliau itu. Jadi ini fitnah kejam ya, kebiasaan ini mereka mengarang-arang cerita. Itu nauzubillahi min dzalik. Apakah agama mereka itu dibangun di atas dusta seperti itu? Ya Allah alam. Jangan samakan pendeta-pendeta kalian misalnya yang suka makan saya uang jemaat, kalian larikan ke kami. Sekali lagi ya, Bang Zuma itu dari MMC itu berdiri nggak pernah ngambil dari uang yayasan. Padahal saya kadang merasa ya, usaha beliau ini, ikhtiar beliau kan nggak ada di yayasan itu semua hasil daripada beliau yang masyhur, terkenal, orang jadi simpati dengan dakwah beliau, orang nyumbang lewat beliau gitu. Saya kalau ngomong misalnya tolong bantu ini, paling yang terkumpul berapa? Beliau ngomong ayo bantu, bergerak semua umat. Itu berkah. Betul Ustaz. Dan ujung-ujungnya kan uang itu kemana? Dipegang sama bendahara, ada yayasan, ada rapat, kalau mau dikeluarkan harus rapat. Kalau beliau mau otoriter, wajar saya rasa. Bilang, tolong keluarkan. Itu tidak. Di grup WA itu rapat. Izin deh, ini saya mau, ini bisa tidak coba. Pakai untuk dana. Itu bukan pribadi ya. Minta misalnya ada dai yang kekurangan, saya ingat saya tidak usah sebut namanya. Dek, saya mau bantu dai ini, ya. Termasuk juga siapa itu dulu Kanda yang minta almarhum siapa itu? Lupa saya namanya. Agustan. Koh Agustan ya kan. Bisakah kita bantu ini Koh Agus? Nah, izin itu. Pakai adab juga itu, padahal beliau ini yang boleh dikata kita ini hampir ya cuman sekedar nimbrung aja di situ. Tapi maksud saya gini, saya mungkin tidak perlu besar-besarkan lah ya. Yang paling penting adalah fitnahan yang datang ini, kawan-kawanku, di cross check baik-baik. Tadi juga saya lihat itu kayaknya ada Muslim itu juga yang ikut nimbrung di situ, bantu menyebarkan fitnah itu. Ngapain dia ada di situ? Beliau dari Syiah. Izin sedikit. Juga Boleh. informasi ya teman-teman. Jadi kalaupun yang diminta Gurunda Zuma ini andai pun ya teman-teman, kalau cuman uang 5 juta nih, itu nggak perlu narik-narik
dari mualaf. Cukup batuk aja Gurunda Zuma udah 5 juta udah keluar. Batuk gitu 5 juta udah keluar teman-teman. Serius, saya yang tahu sendiri Gurunda Zuma ya. Saya yang pernah ketemu Gurunda Zuma sendiri, head to head, ketemu langsung kepala dengan kepala. 5 juta itu cuma batuk keluar. Nih keluar nih. Ini keluar ini. Keluar kan? Apa aku bilang? Masya Allah. Apa aku bilang? Masih mau aku datang besok. Nah kan, bener nggak kataku? Cukup batuk, cukup senyum aja Bang Zuma. Kalau Bang yang Zuma cukup tadi senyum. itu, kalau yang tadi itu setengah dari Kota Makassar bisa dia beli loh. Pribadi keadaan beliau, saya tahu loh, beliau itu orang kaya. Enggak juga. Keluarga besarnya itu orang kaya, keluarga besarnya. Allahu Akbar, enggak Ya, juga Bun. cuma dia apa ya, mendedikasikan dirinya untuk agama kita. Dia orang berada loh. Bunda Rama, Bunda. Kepeduliannya, sebentar Bang, kepeduliannya tinggi kepada agama Allah, kepada agama kita, kepeduliannya, Masya Allah ya. Siang malam dia di Komal ini loh. Padahal beliau ini, aduh, dia ini orang berada, keluarga besarnya itu orang berada semua loh. Saya tahu. Nah, begini ya Gurunda, kami ini orang-orang sudah mengenal Gurunda, nggak usah khawatir, kita tetap bersama ya teman-teman. Mereka itu cuma iri, nggak ada lagi cara untuk apa ya, mengcounter narasi-narasi Gurunda. Apa yang disampaikan tuh, apa faktanya, buktinya banyak mualaf. Nah dia mau menjatuhkan Gurunda dengan segala cara gitu loh. Tapi saya kenal Gurunda ya, teman-teman netizen semua nih yang 3000. Beliau tuh, aduh ya Allah ya Rabbi, wisatanya itu aja ya, itu fakta saya lihat sendiri loh. Beliau orang berada, cuma kepeduliannya tinggi terhadap agama Allah, agama kita ini. Gitu aja Gurunda, kami tetap bersama Gurunda. Ya, kalian pada nggak tahu ya. Gitu aja Gurunda. Pada nggak tahu Kami tetap ketika bersama Gurunda. ketika kita makan. Limit dulu dong Bang Haka. Bang Haka limit dulu. Host dimit host. Host dimit host. Hostnya tidur. Oke. Lagian juga terlalu rendah ya, 5 juta ya, terlalu rendah tuh. Buat fitnah masa kelas Bang Juma 5 juta. Iya, Kalau kenapa kelas-kelasnya kasih graded ya, gitu loh. kalau Cebi masih boleh lah dibilang 5 juta. Ini Bang Zuma masa Iya. capek-capek ke ATM untuk 5 juta. Ya, aku pernah nih makan bareng sama Gurunda Zuma teman-teman ya. Itu kerupuk itu jatuh ke bawah. Aku ambil tuh 8 juta teman-teman. Aku ambil di bawah tuh aku pikir kerupuk itu 8 juta yang jatuh. Ya. Kalau cuma 5 juta gitu keluar barusan. Allahu Akbar. Dilanjut Pancing terus. videonya. Sorry, saya tadi lagi online. Kenapa Bang? Coba diputarkan lagi videonya, video lelucon tadi. Oke, siap. Ditunggu bentar. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara di kita. Ke seluruh daerah Jawa, disiarkan secara online kan lewat TV channel YouTube. Iya, terus? Nah, di terakhir itu ada bagian part terakhir di mana saya diminta untuk memberi nomor rekening ke mereka semua. Kan ini kan dalam konversi pers mereka disiaran langsung itu. Jadi banyak dari hampir kayaknya seluruh daerah Jawa, daerah Sumatera itu
banyak yang nonton. Jadi mereka yang nonton itu kirimlah ke saya karena kan saya sebut nomor rekening waktu live itu. Ya rekam aja, di bawah juga rekam aja. Lanjut bang. Ya rekam aja Felix, nggak apa-apa. Iya. Bang Malik, mute aja dulu Bang Malik, mantul soalnya. Oke. Jadi ketika duit itu sudah masuk, selesai itu pensyahadatan acara itu selesai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 5 sore itu kan otomatis sudah ada yang transfer, dan itu setengah jam berikutnya itu saya langsung disuruh cek sama Suma. Kami berempat dalam mobil itu langsung ke ATM saya, masukkan kartu, cek saldo. Kan saldo saya memang waktu itu kan saya sudah ngomong saldo saya awalnya itu 0. Nah setelah selesai pensyahadatan ke ATM cek itu sudah masuk 7 juta, dan ditariklah 5 juta dengan alasan Suma bilang itu 5 juta buat pengembangan yayasan supaya kita pakai untuk salah satunya ya program, kan ada TK, ada rumah hobbit, ada juga sebagai untuk mualaf, untuk pengembangan kegiatan di mualaf center itu, seperti itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu tuduhan itu boleh dipidanakan itu. Itu kalau ada di depan saya kasih tendangan putar itu ke orang bicara Tendangan ngawur. putar. Iya, ini ada Saya sesekali Tantenya bisa mendengar. Belum ada ini. Tantenya Gurunda itu yang punya wisata dekat tempat saya loh. Tantenya Gurunda. Luas Tahu- wisatanya. tahu dari mana? Ajir. Tahu dari mana, Ya, Bunda? kan aku pernah ke sana. Aku Ya dari Allah. sana, Ustaz. Aku Masya tanya-tanya. Allah. Aduh, beliau ini orang, ya Allah ya Rabbi, beliau cuma dia nggak sombong loh, ya Allah. Apa nama wisatanya? Sebut aja, enggak apa-apa, Saya sekalian aja, promosi. Sri Dewi. Masya Sri Allah. Dewi itu Dewi. tempat permandian yang besar di Jawa. Iya. Oh. Allahu Akbar. Kalian nih orang-orang kafir itu kere-kere aja sudah sombong. Dipikirnya itu kita Muslim kayak Yusuf Manubulu begitu ya, penampung murtadin yang terus minta rekeningnya munculkan lagi. Dari dulu kan yang dikomplainkan masalah itu terus uang terus. Terus yang saya heran, Dek, Salah. belum pernah ada seorang mualaf itu manggil nama saya Suma. Ya, Bisa-bisanya. Lalu saya bersama dengan Suma ke ATM. Ini apa ini? Kentara kali Oten. saya tuh 100% hakul yakin ini ada. Ini Oten nyamar ini. Belum pernah ada orang manggil saya Suma, Om. Kalau mualaf Ya. binaan saya itu semuanya hormat, nyebut saya meskipun mereka murtad kembali. Bang Zubah, ini ada hak tata mau berbicara nih. Bang, Iya. hak tata negara silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait untuk kita di bagian divisi hukum, apabila nanti itu bisa kita lanjutkan untuk prosesnya, mohon diperkenankan, Gurunda. Baik, baik. Insya Allah. Dan saya, kalau nggak salah ada video saya kirim ke Sadli di grup. Itu video yang memang ternyata mereka sudah setting. Kalau nggak salah isinya di situ. Mereka berencana memang untuk membuat settingan kayak begini. Coba nanti diputar setelah video ini. Siap, Bro. Artinya memang ya sudah mau melakukan tindakan ini. Melanggar hukum. Ya, itu memang keterlaluan sekali itu. Itu harus diproses tuh segera. Siap. Diputar lagi. Diputar lagi. Putar yang mana Bang, yang ini yang baru? Udah selesai ya video yang tadi? Panjang ya videonya ya? Iya. Dan itu yang dibawanya itu rasi penipu juga itu.
kumpulan orang penipu ya, Bun. Iya Ustadz. Soalnya bisa diskusi terakhir jadinya nyerang pribadi terus nih. Kumpulan orang sakit hati. Kalau ngumpul jadi satu, aduh ya kayak gitu. Nggak cuman itu kan? Dari tim hukum evaluasi lagi, nanti dari satu persatu di live-nya mereka, itu siapa saja, maka nanti satu persatu kita akan laporkan kan. Maka mereka semua terlibat. Karena membiarkan. Sadli, Paduka minta Nebos dinaikin, Sadli. Ada nggak? Aki Sadli. Host, beliau terima telepon kayak. Ya kenapa bang? Sorry. Paduka minta Nebos, Aki Nebos di bawah. Ada nggak Aki Nebos minta dinaikkan? Paduka minta. Saya boleh diturun. Ya, saya boleh diturunkan dulu Sadli. Siap siap bang, baik bang. Oke, thank you. Saya nyimak di bawah ya, Gurunda ya. Iya dek. Ya, siap. Bang, kayaknya Masya Allah, Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lihatlah, beliau-beliau mencintai Gurunda, banyak mencintai Gurunda. Barakallah ji. Kasihan ya mereka. Ini apa? Iritan. Video baru apa video lama? Mampu. Video baru ini. Video baru ya? Ustaz, baru kemarin. Iya. Oh. Saya juga baru dikirim sama Diantre tadi barusan. Gak apa-apa karena memang begitu para nabi, para orang soleh itu memang begitu. Justru aneh kalau nggak dibenci, aneh kalau nggak difitnah. Ya, cara menjatuhkan orang-orang yang hebat itu ya dengan cara memfitnah, gitu loh. Cara menjatuhkan, dia memfitnah. Jadi harus tetap kuat, Gurunda. Amin. Oke, ini ada Bang Nebos mau ada yang ingin disampaikan. Terpental ya? Halo, cek. Oh, jaringan. Iya, jaringan. Mungkin video konspirasi bisa diputar dulu mungkin. Oke, siap Ustaz. Saya coba putar dulu ya. Salih minta tolong di WhatsAppin lah. Iya, sebentar saya WA Bang Julius. Barakallah Pak Haji. Pak Haji, sehat selalu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Ini Alhamdulillah. persoalan yang kita dengar tadi itu, tidak bisakah kita konfirmasi sama yang pernah dimualafkan, Gurunda? Itu nggak ada. Konfirmasikan untuk dinaikkan di Komal. Intinya Dinaikkan di Komal supaya dia clearkan. Intinya tidak ada itu, Kanda, nggak ada. Tidak ada. Mereka hanya setting inilah semua.
Soalnya yang sakit ini bukan cuma kanda doang, yang jelasnya api sulsel umumnya pasti sakit hati. Pelampiasan sakit hatinya kita di mana? Jadi maksudnya saya dikelirkan secara baik-baik, karena tambah masuk hinaan begini, tambah masuk tambah sakit juga kami kasihan. Karena nggak ada pelampiasan kita, maksudnya gitu. Tapi kalau dikelirkan baik-baik kan kita reda. Bang Kalau Nebos, begini ini kita bukan bangun mualaf terus. yang asli, ini orang yang lagi menyamar, Bang. Problemnya di situ. Tapi mending memang harus ada tindakan, karena kalau enggak ya, ini menurut saya, kalau enggak ini akan lanjut, akan terus-terusan, karena memang tipikalnya kan seperti itu. Begitu fitnahan satu dibuat, selama tidak ada tindakan lanjut dari Bang Zuma ataupun teman-teman ya, itu pasti akan lanjut yang kedua, ketiga, keempat, akan makin ngeri fitnahan yang dibuat oleh mereka. Iya benar Pak Dokter, makanya diusul dikelirkan cepat supaya kita orang kasihan di bawah, khususnya api ini lebih 1.000 orang mau tak mau pasti sakit semua. Sakit loh, bukan cuma Suma sakit. Kalau Suma enjoy aja kalau fitnahan begini saja, karena tidak mungkin terpaksa begitu. Yang kitanya di bawah kasihan, yang sakit hati begitu nggak ada pelampiasannya gimana? Coba kita pikirkan. Jadi sampean-sampean di sini harus pikirkan juga kami yang di bawah, apalagi yang nonton. Sabar Pak, ini sudah sedang diupayakan. Sabar Bukan cuma ini Bunda Rama, mohon maaf Bunda Rama, bukan cuma ini, khususnya saya ya, yang notabene satu kampung dengan Dinda Suma, kan pasti ada sakitnya kita. Nah, sakitnya kita pelampiasannya di mana? Nggak ada, makanya saya bilang yang guru-guru di atas dikelirkan cepat baik-baik kasihan, supaya kami di bawah jangan berlarut-larut sakitnya gitu aja. Sebentar Pak Bos, mohon maaf. Gurunda ini milik kita semua, milik umat Islam. Kita semua sakit, oke? Ini udah dicari solusinya Bang, sabar ya. Udah ada hukum yang akan menangani, pihak hukum. Oke Bang ya, sabar. Silakan. Oke Pak Gurunda, saya cuman itu saya yang mampu saya sampaikan. Pesan saya, Kanda Bos, pesan saya satu komando Japri dengan saya, oke? Jangan buat gerakan tambahan. Misalnya Dinda ya. Oke Pak, saya turun dulu biar teman-teman yang lain naik ya. Siap, Dinda ya. Baik, Kanda baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Rama sama ini Bang Zuma, kita ada dugaan itu memang skenario yang dibikin. Tapi ada dugaan juga salah satu otaknya kita sudah nemukan ini. Mungkin salah satu di antara mereka kita proses dulu. Nanti itu. Siap. Mana Bang Neplos? Katanya mau naik tuh Bang Neplos. Sadly. Siap. Oh, nggak ada. Nebos, Nebos tadi kan udah, Pak Nebos kan bukan Nebos, Nebos. Iya bisa diputar itu. Yang video tadi yang itu tadi lanjutannya. Iya, lanjut aja. Lanjut aja ya yang video tadi. Yang Bang Zuma kirim tadi itu bukan itu kayaknya. Akunnya sendiri itu masih ada apa? Masih ada akunnya. Akun yang siapa tadi? Malaikat maut apa itu ya? Masih. Masih ada ya? Kan bisa langsung di cross check. Followersnya berapa? Saya belum monitor. Privat, akunnya privat, followersnya cuma 7 orang, yang dia ikuti tuh 44 orang, dan itu akunnya itu nggak terdeteksi gitu, privat. Nah, akun ini aku tuh kayak deja vu ya, maksudnya tuh kan Ustadz Awan tahu ya, kalau aku buka komal itu pasti ada entah dia nyamar, entah muslim tuh nyerang, itu kan ada ya dengan tanya-tanya gitu kan. Nah, aku deja vu sama akun ini, makanya aku tadi cek akunnya itu privat. Nah, si malaikat maut ini termasuk yang maksudnya kayak
bukan yang di bagian kita, bukan di kayak Theodor jelas ya, dia mualaf, sering komen di bawah typing, di bawah support gitu ke mualaf, atau kayak mualaf baru kayak si Al-Fatih tuh yang mualaf yang di TikTok. Kalau ini tuh nggak ada, makanya kayak seandainya dia memang dimualafkan sama Bang Zuma gitu kan, harusnya dia tuh kayak sikisnya ya, kayak si Al-Fatih, kayak Theodor, pasti sering komen atau nonton gitu kan. Nah, dia kan udah jelas sebenarnya ini penipuan apa ya, apalagi dia ngobrolnya di room pembenci Bang Zuma lagi. Itu aja kan lihat tuh stikernya, Allah punya otak katanya. Jelas kan? Gitu aja tuh udah jelas banget tuh. Umat Islam kalau masih percaya tuh kayak udahlah kalian, nggak mungkin juga ada orang Islam yang percaya menurut aku. Hoten mah percayalah. Itu Ya Bunda sudah jelas sekali. Nah, saya rasa ini kita harus gerakan untuk si Raji ini dulu. Nah, itu akan itu aja si Raji, itu aja. Itu terlalu parah sekali si Raji itu. Itu udah kelihatan Bang, mereka orang dari dulu itu kalau ada yang sakit hati entah sama Bang Zuma, sama aku, apa sama siapapun, itu mereka bikin komunal sendiri. Setelah bikin komunal nanti nyerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Neta? Sehat-sehat Ki? Ustadz Awan kedengaran suaranya Ustadz. Ya, sengaja. Oh. Ibu Neta, ya. Sebentar ya, ini saya lagi live sama teman-teman. Ada fitnah soalnya. Ibu Neta kan mualaf ya kan? Iya. Nah, kira-kira pernah tidak ya kami ini minta uang dari Ibu Neta? Misalnya gini, nomor rekeningnya saya pasang, terus sudah diterima misalnya bantuan, terus kami minta uangnya, pernah tidak? Astagfirullah, nggak pernah Ustaz. Ada, kira-kira kalau ada yang ngomong begitu bagaimana itu menurut kita? Sakit Ustaz, fitnah itu nggak pernah. Yang ada yang benarnya bagaimana Ibu Neta? Selama ini alhamdulillah dari teman-teman semua itu membantu sekali, sampai suamiku itu sempat tertolong kayak gitu, sampai almarhum pergi begitu, sampai semuanya begitu dibantu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi tidak pernah sama sekali yang seperti itu. Tidak ada sama sekali seperti dulu pernah saya nomor rekeningnya saya suruh nyumbang langsung ke Bu Naita, yayasan suruh nyumbang langsung ke Bu Naita, terus kami datang dapat berapa, bisa minta bagian saya, pernah enggak ada begitu Bu Naita? Nggak pernah Pak Ustadz. Allah. Nggak pernah sama sekali. Ya tolong ini kami live, tolong sampaikan kepada yang mendengar bahwa kalau ada, ya silakan. Tidak pernah dan tidak pernah ada yang seperti itu. Lillahi ta'ala, alhamdulillah selama ini saya ditolong dengan teman-teman dari MCI. Itu Masya Allah sekali, karena waktu saya detik-detik butuh oksigen semua suami saya dan kondisi kami sedang betul-betul turun, itu Masya Allah sekali. Alhamdulillah ada sedikit juga yang untuk kami usaha gitu ya, sampai sekarang saya bisa jualan roti, saya bisa jualan kue itu karena ya alhamdulillah sekali berkat bantuan itu juga saya bisa dibantu dengan betul-betul tulus, ikhlas, tanpa ada kayak memberatkan bagaimana, nggak ada sama sekali. Bahkan sampai almarhum itu suami saya pergi tuh, Masya Allah, alhamdulillah luar biasa itu pertolongan yang Allah kasih, dan termasuk dari Yayasan Mualaf juga. Iya, saya telepon ini karena ya begitulah, kadang-kadang ada yang berprasangka buruk sama kita, padahal kita sudah kita jalankan amanah ini dengan rasa ketakutan kita kepada Allah, bahwa haknya kita sampaikan kepada yang punya, bahkan tidak lewat kita langsung, kita suruh langsung saja nyumbang sama yang bersangkutan, bahkan kita carikan orang buat mendampingi, ya kan? Iya. Betul. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat terus di. Kirim salam nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih kontekan sama Bu Naita itu, Ustaz Alwan? Ya, alhamdulillah kan kita dampingi terus. Sekarang juga yayasan itu lagi memberikan sewa kepada ada mualaf yang secara tidak mampu. Dan itu Bang Zuma itu. Jadi masa gini, para pembenci ini, ya biarlah mereka ya. Lisan-lisan mereka juga lisannya yang bakal diazab oleh Allah. Hati mereka juga yang busuk kok.
saya sendiri ya, kalaupun dicela, dihina itu, celaan itu tidak akan membuat kita hina juga kan, tidak akan membuat kita rendah juga. Tapi ya, ini mungkin hanya apa ya? Kenapa ini diangkat biar jadi ibroh, biar kita hati-hati di dalam mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan. Kalau tidak tahu, tidak usah sebar-sebar fitnah ya. Lebih bagus ditahan lisan, apalagi merangkai berkonspirasi ya, itu lagi, aduh, Allahu Akbar. Lanjut, silakan. Mudah-mudahan yang tadi itu bisa memperjelas. Kalau si Rasi itu, insya Allah kalau nggak salah ya, tahun lalu kayaknya ya, dikumpulin dana itu loh. Katanya dia mau operasi turun apa itu kah? Turun berok ya? Turun apa tuh? Usus turun. Dia nggak bisa jalan. Akhirnya dia minta donasi. Dikumpulkan lah, diminta ke komal-komal itu kan. Akhirnya terkumpul. Ini kalau nggak salah karena seperti itu sih profilnya, terus suaranya namanya pun seperti itu. Dikumpulin ya, dibiaya segala macam, difasilitasi untuk supaya dijemput dengan mobil di mana kayak mau tujuannya mau operasi. Ternyata enggak, dia nipu. Ternyata dia sehat. Jadi kumpulan penipu memang itu Komal tadi tuh. Semoga segera diciduk lah, diberi pelajaran setimpal. Kumpulan orang-orang sakit jiwa. Di atas aku nih. Siapa yang mau mualaf lagi di bawah? Masya Allah, siapa naik dong? Ini si Papa Jahat mau mualaf. Si kampret. Jangan dinaikkan, Dek. Siapa Bang Sadde? Tidak ada gunanya dinaikkan orang itu. Bukan saya Bang, mungkin moderator tadi yang naikkan, saya nggak naikkan. Kenapa kok bisa dinaikin dia? Bos, minta tolong naikkan akunnya Apologet Islam Indonesia Jati, biar followernya naik, biar bisa cepat untuk dia sebarkan kita. Siap Bang. Baik. Ini ada Vela, katanya Vela mau bersyahadat. Ya, siang Pak. Siang Vela. Pak, saya ada emang dari hati sih, dari mungkin saya dapat hidayah ya, kalau dari Muslim bilangnya ya, kalau di Kristen tuh bilangnya panggilan. Itu emang dari saya sendiri, karena waktu itu saya dengar pengajian, tiba-tiba saya ngerasa kosong aja, terus rasa damai aja gitu, yang nggak pernah saya dapetin sebelumnya gitu. Saya emang dari kecil udah Kristen, terus terang saya aja gitu, yang nggak pernah saya dapetin sebelumnya. Saya emang dari kecil udah Kristen, terus terang saya aja gitu, yang Mute. Silakan dilanjut Pak Vela. Setelah saya dengar ada seorang Pak Ustadz, saya kebetulan juga punya mama angkat di sini Muslim. Saya diajak ke Pak Ustadz, terus saya dengerin beliau baca ayat Al-Quran yang padahal saya sendiri nggak ngerti, tapi saya bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba kosong, ngerasa nggak ada orang aja di sekitar saya. Tapi itu yang saya bilang, oh kok damainya adanya di sini bukan yang sebelumnya gitu loh. Jadi kayak saya bilang ke mama angkat saya, mah kayaknya saya mau lebih belajar mengenal Islam deh gitu. Nggak bisa itu Allah. Bang Zuma nggak? Bang Zuma. Kak Vela, izin Kak Vela ini naik ke atas ini ingin bertanya lebih lanjut tentang Islam atau mau mengikrarkan Kak Vela ini naik ke atas. Saya kan pengen mualaf, tapi saya nggak mau lewat live, saya mau, makanya tadi saya tanya di chat, Bang Suma di sini ada temannya Bang Suma yang bisa secara langsung untuk pimpin saya mualaf gitu. Nah di sini aja, mau Bang Suma. Di mana ininya lokasinya? Di Jakarta, Bang Suma. Bang Suma kapan ke Jakarta? Tunggu ya, Bang Zuma terpental. Iya, memang secara ini lebih bagus, memang secara offline ya, ketimbang suasananya pasti beda, keluarga bisa hadir menyaksikan, kemudian betul. Dan itu baru bisa di live kan juga kan bisa. Iya bisa Pak. Tapi saya boleh bertanya ini? Iya boleh Pak. Masih anak
seberapa yakin sudah masuk Islam ini kan nggak gampang ya. Harus sholat lah ya. Ya, saya tahu Pak, saya udah tahu puasa. saya. Iya. Ya, saya paham dan saya pun udah berusaha karena sebelum-sebelumnya setelah saya dengar pengajian itu kan sebelum-sebelumnya saya sempat bertanya sama Tuhan saya yang sebelumnya. Tapi kayak emang hati saya udah nggak di situ. Terserah orang di sini mau ngomong apa ya. Sampai saya tuh tiba-tiba kayak udah saya nggak perlu Bible lagi. Bible saya di handphone saya itu saya hapus. Terus saya tiba-tiba juga langsung download di app yang belajar Quran, walaupun saya nggak ngerti cara bacanya, tapi ya setidaknya saya baca-baca. Sampai saya juga nanya-nanya ke teman saya. Boleh tahu itu pengajian apa yang dinonton ya? Yang di Saya langsung datang ke tempatnya Pak. Kebetulan mama saya. Oh. Yang enggak Mam, yang di Bekasi kemarin. Yang di Bekasi mama saya lagi mau minta di Rukiah. Oh. Itu Pak. Terus saya tiba-tiba kok hilang. Saya juga tiba-tiba nangis. Saya pikir nggak ada yang lihat gitu. Ada saya juga tanya, Kak kenapa nangis? Emang nggak tahu, tiba-tiba adem aja ngeliat. Jadi kayak suara pengajian itu di saya jadi eko, dan saya ngerasa tuh kayak nggak ada orang aja di sekitar saya, tiba-tiba nangis kayak kok damai banget gitu. Jadi saya beranikan diri ngomong ke mama angkat saya bilang, Mak kayaknya aku tuh pengen belajar dalam Islam deh gitu. Oh. Itu sudah ada itu. Kanda silakan, ada yang mau mu'alaf tapi maunya offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Zuma. Iya, Mbak siapa namanya? Mbak Vela. Mbak Vela udah lama ngikutin diskusi debat agama kayak gini? Saya nggak pernah ikutin diskusi debat agama, tapi Mama, saya sering dengar dari Mama. Dan emang beberapa kali saya dengar juga kalau Bang Zuma berdebat masalah Alkitab, emang saya sebenarnya juga kalau bilang rajin ke gereja jarang, cuman kalau baca Alkitab ya emang iya sih, itu yang saya rasain bener nih apa yang Bang Zuma bilang. Sebelum saya dapat hidayah juga saya udah denger Mama debat gitu, dengerin Bang Zuma debat. Berat nih Bang Zuma. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi gimana nih sekarang nih? Ya, saya pengen lebih dalam lagi sih, Ma. Gini aja, resmi nanti di Ustadz, sekarang lu resmi lu jiwa lu udah muslim. Maunya offline, Mam. Bukan maksud gue, lu nih di sini sahabat. Jadi kan jiwa lu udah ini lah, untuk di Tuhan baru kita. Aku maunya offline. Aku pengen yang bener-bener itu ya. Aku nggak mau yang kayak cuman ini Bang Zuma. Iya, gimana Bu? Kalau di sini yang perkumpulan yang Bang Zuma apa sih? Api. Ya Api itu di mana Bang? Jakarta ada kita cabangnya. Ibu di mana? Di Datmogot. Bogor. Enggak, Datmogot Jakarta Barat. Oh bisa tim kita bisa offline kalau memang bersedia offline ya. Nanti kita atur jadwalnya dengan tim yang ada di Jakarta. Oh gitu. Soalnya kan saya bilang dia sama Bang Zuma tuh enak, semua di adminnya diurusin KTP apa, nggak susah. Iya betul. Ini bapak apa kakeknya punya ini. Kebetulan kakek saya emang dari kecil emang itu sih, kakek saya punya pesantren, papa saya Muslim, mama saya Kristen, saya ikut mama dari kecil. Masya Allah. Nah, terus ibu masuk Islam ini? Ibu sudah masuk Islam gitu? Saya kalau mama angkat saya di sini memang Islam. Saya yang mau mualaf Pak. Oh, ya, enggak, maksudnya ibu kandung belum ya? Ibu kandung belum, tapi beliau sih dia pasti akan selalu bilang sih apa yang terbaik harus dijalani dengan baik aja. Karena percuma pun saya ngelanjutin agama saya sebelumnya, tapi saya nggak ada ngerasa kedamaian di situ Pak. Setelah saya dengar orang baca ayat yang saya sama sekali nggak paham, kok bisa sedamai itu hati saya gitu. Allah, karena ada Ismail Mbak itu ada dari Islam dari papa ya. Iya. Diajarin nggak nanti setelah mualaf? Nanti diajarin kan ya Bang Zuma untuk setelah mualaf. Karena saya pun kalau mualaf saya cuman mualaf nggak. Saya pengen bener-bener belajarin Islam. Ya insya Allah Mbak.
di Jakarta kita insya Allah akan atur semuanya, diajarin seperti apa adanya. Nanti tim kita yang akan membimbing Mbak ini untuk belajar Islam pelan-pelan. Usul kandaku di Jakarta juga ada Kohdondi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paulus dituntun. Syahadat oleh Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paulus dituntun. Syahadat oleh Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paulus dituntun. Syahadat oleh Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paulus dituntun. Syahadat oleh Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paulus dituntun. Syahadat oleh Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa jaringan kayak Bang. Ya, ada tim kita barusan japri dari salah satu dari Dirjen Pajak ya, pusat. Itu kalau Mbak Vela nanti berkenan, beliau bersama dengan Afi ya, saya rasa bisa memfasilitasi Mbak untuk kemudian bisa bersyahadat untuk segera. Beliau teman kita ini ada tempat yang mungkin bisa membantu. Beliau juga dekat dari Sleepy ya di Jakarta. Mudah-mudahan Mbak Velanya bisa dengarkan. Tapi nanti kalau misalnya beliau mau, mohon supaya hostnya informasikan ke beliau. Nanti saya yang berhubungan dengan Bang Samon yang ada di Dirjen Pajak. Saya kira begitu. Kita kembalikan ke tema kita. Kita bahas kembali apa yang tadi menjadi tujuan kita, bahwa kita harus tetap kemudian untuk mensegerakan ngambil tindakan. Silakan. Dinda Alwan ada yang ingin disampaikan, silakan Dek. Sama Mbak Velanya tadi kan, dia cuma sudah turunnya, insyaallah. Saya cuma mau bilang kalau berislam jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Iya, Artinya pelan-pelan itu maksudnya
jangan amalkan semuanya. Misalnya sudah masuk Islam, ya apa dulu dipelajari, ndak usah maksa diri harus begini, harus begitu. Ya gitu Kanda. Lanjut. Izin Gurunda, live YouTube Gurunda bermasalah. Di YouTube bermasalah ya? Oke, udah bagus kayaknya, Dek. Makasih ya. Oke bang, mau dilanjut tadi video yang terkait? Iya, sampai selesai nanti kita ini. Karena itu tujuan kita itu. Tujuan utama maksudnya. Berempat dalam mobil itu. Langsung ke ATM saya. Masukkan kartu, cek saldo. Kan saldo saya memang waktu itu pernah ngomong saldo saya awalnya itu 0. Nah, saya pensadatan ke ATM, cek itu sudah masuk 7 juta. Dan ditariklah 5 juta dengan alasan sumbang itu 5 juta buat pengembangan yayasan. Ya kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk salah satunya ya program kan ada TK, ada rumah hobbit, ada juga sebagai untuk mualaf, untuk pengembangan kegiatan di mualaf center itu, seperti itu. Dan sisanya 2 juta itu ya memang ditinggalkan untuk saya pakai pribadi. Cie dapat 2 juta nih. Benar. Berarti memang benar-benar ini ya, benar-benar ada oknum tertentu ya? Ya ada lah bang. Ya itulah makanya saya singgung kayak gitu. Ya kan saya sesuai dengan apa yang saya ini kan saya alami. Iya. Ya di luar dari saya itu saya nggak tahu. Yang jelas saya cuma ngomong apa yang saya alami. Nah, ini di sini dia bilang di luar dari saya tidak tahu. Nanti dengarkan nanti pembicaraan berikutnya. Nah, intinya gini ya teman-teman ya, bukan bermaksud apa, supaya gini ya, jangan pernah bunda kalau ngerekam nanti kirim ke saya ya bun, soalnya ini tadi saya ngerekam sepenuhnya. Nanti bang Malik kalau misalkan ini nanti di download kirim ke saya ya. Iya bang, siap. Kalau ini lolos gak ada kakak update, saya kirim bang. Iya, di polpek bang akun ini. Halo Bang Malik, Bang Maut, boleh saya bertanya sedikit Bang? Ya bang. Boleh saya bertanya sedikit Bang? Boleh. Pada waktu proses persahadatan ada nggak secara tertulis, ada nggak Bang? Secara tertulis ada nggak Bang? Yang abang pegang? Data secara tertulis maksudnya? Kan itu kan nanti ada dari namanya syahadat itu kan ada juga dari kayak sertifikat bang, kayak sertifikat bahwa dirimu menyatakan sudah Islam. Ada. Nah itu karena saya kan 2001 kan saya pernah mualaf juga Pak, jadi ada sertifikatnya saya juga itu Bang. Makanya saya tanya. 2001 kan saya pernah mualaf. Ya, makanya itu kan secara tertulis itu yang bukti yang kita Bang. Iya ada secara sertifikat mualaf. Oke. Ya. Videonya terputus. Host. Host. Nge-lag mungkin ya, nge-lag.
Betul bang, betul. Iya. Betul bang. Nah itu. Iya betul. Kecuali memang benar-benar dipitnah ya, pasti akan dapat hal baiknya. Tapi kalau cuma berdusta, dia fitnah, udah akan kena kepada dirinya sendiri. Iya. Semuanya dia akan kena kepada dirinya sendiri. Jadi jangan main-main ya kalau orang untuk bicara ya. Kau bilang fitnah, ternyata kau yang berfitnah. Hati-hati loh dalam bicara. Iya itulah makanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Iya, tapi kan itu alibinya dia kan bilang untuk yayasan. Saya nggak tahu kalau dia pribadi atau bagaimana kan. Bang malaikat apa semua yang mualaf apa doang? Ketika dia sudah syahadat dikasih ada uang lah, terus dia lagi. Enggak semua. Kan waktu bersyarat itu kan person saya sendiri. Tapi setelah di rumah singgah, saya cerita ke teman-teman yang lain dan semua begitu juga. Nah, tadi mengatakan hanya saya sendiri, yang lain saya tidak tahu. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia tahu. Artinya ini benar-benar di karangan. Tadi dia katakan cuman saya. Nah, sekarang dia katakan bahwasanya yang lain juga mengalami. Teman-teman gitu. Ditahan dulu. Hostnya nggak paham dia. Sendiri kan, masing-masing pribadi orang punya bukti masing-masing. Kau bajingan. Di post dulu Bang Sandi. Sadli nggak dengar. Bang host nggak dengar. Oke. Itu kalau kita ngomong dimatikan videonya. Jadi tadi di awal dia mengatakan cuman saya sendiri, yang lain saya tidak tahu, kata dia gitu. Tapi ternyata video berlanjut, dia diinformasikan dari teman-teman mu'alafnya juga yang ada di rumah singgah bahwa mereka juga mengalami hal yang sama. Ini sudah terbukti kebohongan yang sangat luar biasa. Dia membuka kebohongannya dirinya sendiri. Yang kedua, dia mengatakan dia mampir di rumah singgah. Mang mu'alaf center ini ada rumah singgahnya kita, Dinda Luan? Tidak ada, saya luruskan ya. Jadi sampai detik ini rumah singgah mu'alaf itu tidak dimiliki MMCI. Tidak ada sama sekali. Dan kalau misalnya ada mu'alaf yang setelah mu'alaf itu tidak pernah juga, kalaupun ada rumah singgah itu nggak pernah disimpan di mana, dikontrakkan, nggak pernah ada. Jadi itu pure pasti itu kebohongan. Lanjutkan Kanda. Iya, lanjut host. Lanjutkan Kanda. Ya, lanjut host. Iya, sabar ya. Ini jaringan saya betul-betul nge-lag. Gak tahu kenapa ini udah pakai wifi, pakai provider juga masih nge-lag. Tadi terpental roomnya. Sabar ya. Makanya klaim-klaim mereka bahwa kristenisasi ternyata bukan kristenisasi tapi islamisasi. Sudah sebaliknya, Mbak. Oknumnya kan? itu Bang, oknum. Betul Bang, betul. Ini sudah nggak benar. Ini parah ini. Iya, tanpa disadari mereka merusak Islam sendiri gitu. Iya, udah parah ini. Ini udah jual agama ini namanya. Ini namanya jual agama ini. Mu'alaf saya. Video apa? Oke, selesai sampai di situ videonya. 8 menit ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi beberapa kejanggalan yang justru menunjukkan bahwa mereka itu memang pendusta gitu ya. Pendusta syahadat jam 5 ke ATM 30 menit kemudian. Habis itu berarti satu kendaraan dengan Bang Suma. Bang Suma tidak pernah naik kendaraan bersama mu'alaf, apalagi setelah bersyahadat. Kita setelah mensyahadatkan kemudian selalu kita itu melanjutkan dengan kegiatan lain. Jadi mu'alaf datang itu tidak pernah sendiri. Mu'alaf datang itu selamanya diikuti oleh keluarga. Terus kemudian dia mengatakan hanya dia sendiri.
Lalu dikatakan MMCI punya rumah singgah. Lalu dia katakan di rumah singgah itu ada mu'alaf yang juga mengaku diberlakukan yang sama. Terus kemudian dia mengaku dapat 2 juta. Aduh, gimana ini ceritanya? Terus pokoknya banyak lah ya. Ini yang namanya kebohongan pasti akan ketahuan. Nah, ini kalau diproses ini, teman-teman API, kalau mau ambil tindakan, segera ambil tindakan. Ya, jangan nunggu komando dari saya. Karena ini kan sudah mengatasnamakan kemudian umat Islam, kan gitu. Jadi kalau memang mau proses, silakan diproses. Mari kita proses, kita usut. Kita usut, karena yang kayak begini-begini tidak bisa dibiarkan. Mereka pandai membuat suatu keadaan di mana seakan-akan ini betul-betul ya kita pelaku, saya pelakunya gitu loh. Benar-benar dia seakan-akan saya itu menjadikan yayasan ini sebagai ladang bisnis untuk meraup keuntungan. Bayangkan itu. Saya bisa jadi kaya raya berarti dengan adanya mu'alaf yang saya syahadatkan banyak ini. Ya, dan taruh mana muka ini kalau itu benar? Coba. Sedangkan jangankan yang mu'alaf yang saya tidak kenal latar belakang kalian. Sesama muslim saja saya tidak pernah minta. Kayak Dinda Alwan, Bunda Rahma. Bahkan Bunda Rahma saya sekota Makassar loh. Mana ada pernah aku japri Bunda Rahmat? Mungkin baru 2-3 kali saya japri. Itu pun hanya men-share laporan dana Palestina. Atau ketika saya ngajak ketemu pada saat teman-teman Jakarta itu ada. Padahal beliau bendahara loh. Kalau saya mau curang, saya tinggal dekati bendahara. Aneh. Malah karena saya potong karena biar teman-teman pada tahu semua. Jujur bahkan saya yang ditawari bantuan sama Bang Zuma coba. Nah, saya ditawari. saya katakan alhamdulillah saya masih cukup. Artinya beliau peduli sama saya. Itu bagaimana kejadiannya bisa kapan, Dinda Alwan? Bulan kemarin ya? Bulan kemarin ya, kayaknya bulan kemarin, November kemarin. Iya, betul. Saya peduli sama adik-adik saya. Bahkan andaikan saja teman-teman API itu kemudian kandah seperti ini, selama saya masih bisa saya bantu. Loh kok malah saya mau menjatuhkan diri saya, ngejapri mu'alaf. Anda mu'alaf? Iya. Nanti ini pakai nomor rekeningmu ya. Setelah itu kan saya banyak orang, saya kan bisa pakai tim saya. Ngapain saya sendiri yang bawa dia ke mobil, bawa ke ATM? Emang lu siapa saya antar ke ATM narik-narik duit kayak gitu? Cara-cara murahan kayak gini dipakai. Udahlah ya teman-teman. Idenya siapa ini Kanda ya? Yang mana idenya siapa ini Kanda? Menurut gak tahu, pasti ada. Tadi yang mengarang cerita ini siapa yang punya ide ini? Saya kurang tahu. Itu tadi yang saya kirim itu emang tidak mengarah ke sana bahwa adanya rencana kemudian untuk ini. Enggak ada Bang. Menurut saya. Mereka bicarakan apa itu? Tentang pendeta sih. Ngelek. Silakan lanjut Bang. Yang saya tahu sih memang ada ya. Ada informasi ke saya langsung. Ada informasi ke saya langsung dan itu VN dan saya kenal orang-orang yang ada di VN itu yang berencana mau membuat satu komunitas yang tujuannya untuk menyaingi komunitas-komunitas yang ada di Bang Suma gitu. Tujuannya untuk menjatuhkan, itu pasti. Itu tujuannya untuk menjatuhkan. Dan orang-orangnya saya tahu. Orang-orang yang memang sakit gigi dengan Bang Suma. Saya tahu. Ya, apakah itu adalah cara kerja mereka? Wallahu a'lam bishawab. Terlalu rendah berarti pemikiran mereka itu. Kalau sampai itu adalah juga andil mereka. Ya, jadi ada sekelompok orang yang tidak mau kemudian Allah dipersamakan dengan Yotihfafe,
orang yang tidak mau dipersamakan istilah-istilah Islam dengan istilah-istilah Yahudi, yang menentang Bang Suma dengan istilah-istilah itu, ada oknum diantaranya yang mau bikin satu komunitas yang sama seperti API hanya untuk menjatuhkan dan hanya untuk mencari yang celah bagaimana bisa Bang Suma itu dijatuhkan. Apesnya mereka mengaku Muslim. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum Bang, saya izin masuk boleh Bang? Iya, silakan. Iya. Paduka izin boleh nggak sedikit? Paduka Iya. kalau nomornya Paduka saya kirimkan ke Mbak Vela tadi nggak apa-apa nggak apa-apa? Atau ada nomor yang lain yang bisa saya kirimkan? Silakan, nggak apa-apa host. Baik Paduka, siap. Silakan. Nanti ini Dinda, koordinasi dengan sahabat kita yang tadi yang saya uraikan tadi tuh, kalau memang mau, nanti tak kasih nomornya biar beliau ketemu, dari API juga ketemu, teman kita yang baru yang jumpa dengan saya barusan di Makassar yang banyak membantu mualaf kita yang dari Medan, yang tadi usaha tato itu beliau yang bimbing sampai hari ini mengarahkan segala sesuatunya. Nah mungkin bisa beliau pedulinya terhadap mualaf itu saya rasa luar biasa gitu. Nah mungkin nanti kita atur bagaimana tim kita bisa jumpa dengan beliau untuk kemudian memfasilitasi mualaf kita ini untuk disyahadatkan. Pesan saya, jangan minta nomor rekeningnya dia ya. Aduh. Bukan Bang Suma, masalahnya kayak kemarin nih ya, di sini juga ada teman-teman yang syahadat kan, terus ada netizen yang DM saya, terus ada yang komen, Bang minta dong aku pengen memberikan beberapa rezeki nih untuk yang syahadat, gimana itu? Iya banyak kan yang kayak gitu ya. Iya, jadi saya sampaikan langsung ke mbaknya, Mbak silahkan ini ada yang mau kirimkan, ada yang mau, ada yang tidak, kayak gitu. Ada yang mau kirim, maksudnya ada yang memberikan nomor rekeningnya, ada juga yang tidak. Kalau nggak salah kemarin kayak Mbak Cebi ya, yang syahadat itu malam. Jadi ada beberapa yang DM, Bang saya mau kirimkan ke Mbak Cebi, ya silakan langsung. Tapi setelah dikirim mungkin dananya apa ada saya menghubungi Mbak Cebi berapa dapat tadi, bisa kita bagi dua nggak? Mana ada kayak gitu, urusannya dia lah. Menurut saya kayak gitu. Terus saya nguji host waktu itu, apa yang saya katakan samamu? Jadi saya kemarin ada juga netizen yang DM saya, ada yang chat, Bang saya ada rezeki nih untuk yang kemarin syahadat itu malam, katanya gitu kan. Terus saya bilang saya minta nomor rekeningnya dong, katanya gitu. Saya DM lah mbak yang syahadat itu, tapi nggak dibalas. Terus saya infokan ke abah gimana nih, ada yang mau kirimkan ke mbak itu yang syahadat tadi malam, tapi dananya nomor rekeningnya nggak ada. Terus abah bilang kalau memang mau ditaruh aja di rekening Makassar Mualaf Center, di rekening yayasan. Nanti kita coba hubungi, baru kita salurkan langsung ke mualaf tersebut. Terus kamu lakukan nggak? Iya, saya lakukan. Silakan ini dikirimkan saja untuk yang mualaf tadi. Ini nomor rekeningnya, nomor rekening yayasan. Untuk kode untuk para mualaf itu kalau nggak salah 99 gitu. Saya infokan ke netizen yang ingin mengirimkan. Terus saya mencoba terus kembali menghubungi mbak yang syahadat kemarin. Gitu baru kita salurkan dari rekening yayasan tersebut. Terus belum sampai ke situ. Benar nggak Anda dia masukkan ke rekening yayasan? Nggak ada. Kan kalau ada pasti ada tanda bukti, dan kalau ada pasti itu akan terkonfirmasi ke bendahara. Jadi tidak ada. Jadi kita tidak akan pernah kemudian sembunyi-sembunyi minta nomor rekeningnya dia, habis itu salib kiri, Bung, saya Bang Suma. Ya kenapa Bang? Saya yang mualafkan kamu, sekarang kau sudah naik Pajero. Bagilah Bang Suma 5% untuk perbaiki wisata rumah hobbit. Dasar kurap, kambing kurap lupa deh. Bajingan fitnah-fitnah yang kayak gitu. Ustaz Salwan kepental ya dia? Iya, tapi belum ada request kembali. Ya Paduka, silakan Paduka, ada yang ingin disampaikan Paduka. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menangani yang perkara ini
izin saya komandoin ya Bang ya. Silakan. Jadi, buat akun malaikat maut kita tunggu 1 kali 24 jam untuk bisa membuktikan yang pertama bahwa statement 5 juta itu benar adanya. Yang kedua itu lampirkan bukti-bukti yang lainnya terkait bukti penyerahan, bukti bahwa dia memang mu'alaf di MMCI ya Bang ya tadi ya, Iya. yang disampaikan. Bukti sebagai mu'alaf MMCI, terus bukti penyerahan uang, bukti Bang Zuma minta uang. Bukti dan saya yang lainnya. ada dokumentasi saya pernah ketemu gitu. Ya, bukti dokumentasi Bang Zuma bisa ketemu dan sebagainya. Apapun yang didalilkan tadi di dalam Komal, karena itu sudah terpublish ya. Kita anggap Komal ini kan sudah ranah publik Bang. Jadi 1 kali 24 jam kita tunggu. Kalau tidak, izin Bang, saya sama Bang Haka Tata mungkin mimpin teman-teman lawyer yang lain untuk menindaklanjuti ini Bang. Allahu Karena ini Akbar. udah di luar batas ya. Luar batas. Fitnahnya udah nggak jelas ini. Gitu. Terus untuk apa namanya pemilik akun yang diduga R ya, yang pemilik akun al siapa itu yang bawah kanan tadi itu? Rasi. Itu pun juga kita akan lakukan tindakan kok. Ya jujur selama ini kita juga udah punya rekaman mereka, udah punya semua. Termasuk PPJ dan sebagainya, kita sudah pegang semuanya kok. Jadi kalau dianggap kita main-main, tadi yang di bawah ada yang chat tuh namanya akun Alfred apa-apa itu. Kata PPJ api cuman gertak-gertak. Woi, apa mau kita publish bukti laporannya ke PPJ, bukti laporan PPJ. Gitu. Kalau mau kita publish, kita publish. Tapi kan selama ini setelah PPJ melakukan kemarin ya yang diduga melakukan tindakan yang menurut kami tidak pantas, tapi sampai selama ini PPJ juga nggak pernah nyenggol api, nggak pernah nyenggol apa dan sebagainya Bang. Tuh. Tapi untuk yang akun malaikat maut ini udah sangat kebangetan. Saya izin sama Bang Juma, saya pimpin untuk pelaporan hukumnya Bang ya. Iya. Silakan Dinda, silakan. Kita dukung 100% dan umat Islam pasti ada di belakangnya, mendukung semuanya. Amin. Jadi kalau pemilik akun malaikat maut mendengarkan ini atau teman-teman di bawah juga tolong publish untuk menyerahkan datanya, data bukti dan sebagainya yang bisa untuk dia buktikan dalil-dalilnya. Silakan DM ke sini, kasih nomor teleponnya, saya sendiri yang akan telepon. Kita hanya menuntut kalau memang itu benar adanya silakan buktikan, tapi kalau itu tidak benar atau fitnah, ya kita akan lanjutkan proses Bang. Siap. Ayo silakan yang merasa kasih bukti dong, bukti. 1 kali 24 jam. Ya terkaitan dengan apapun yang kemudian Anda tuduhkan di video tersebut. Pak Katata bisa dinaikin ya hostnya? Siapa dulu? Assalamualaikum, kembali lagi saya naik ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Tata. Terkait permasalahan itu, untuk dari Jatim kita tidak menunggu lama. Saya nanti imbaukan ke ini ketua agar untuk menjadikan kuasa kita nanti ke Polda bersama-sama semuanya. Jadi kita tanpa menunggu apapun, penghujat ataupun yang menyederai api, kita langsung proses. Jadi kita langsung laporkan itu semua. Ya ini ada chatnya si Rasi ke saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Suma sibuk. Saya lagi live. Maaf dengan siapa? Oh lanjutkan saja Bang. Dia nelpon. Terus dia chat lagi. Bang sibuk.
Jadi saya bilang, oh ini yang si juling itu ya? Saya mau ngobrol sama antum, bisakah? Atau lagi sibuk? Saya jawab, lagi sibuk bro, ada apa? Saya ingin meminta maaf langsung sama antum. Jadi saya kirim emoji tertawa. Kalau antum nggak mau nggak masalah. Jadi saya jawab, lawak-lawak aja bro. Dia balas lagi, lah kok lawak-lawak? Terus mau antum seperti apa? Gimana? Jadi saya bilang, saya maunya ketemu langsung. Nah, terus dia tertawa, saya aja nggak tahu antum di mana. Jadi saya bilang, di hatimu siang malam kan aku, nggak bisa tidur mikirin aku kan kau itu. Waktumu habis untuk mencerca dan memaki aku kan. Nah, terus dia jawab nih terakhir, ya saya salah bang. Dia minta maaf. Jadi saya katakan minta maaf lewat PT baru saya percaya. Soalnya saya katakan ya soalnya kamu itu tukang takia pembohong. Ya gitu, si Rasi yang ada di video itu minta maaf. Tapi saya katakan ya minta maaf langsung ke saya tidak mau lewat WA. Dia itu licik bang. Allahu. Takia Udah memang. tahu mau ditindak baru dia ini takut. Jangan, tindak aja bang. Kan ada yang bilang katanya cuman gertak-gertak kita di sini. Ya, itu sampah. Jadi di kita ada satu hal yang memang kita bisa publikasi ya bang ya. Publikasi ada satu hal memang yang sebenarnya sudah kita lakukan tapi tidak bisa kita publikasi. Iya. Mungkin buat teman-teman Laskar API Jawa Barat, nah ini ada akunnya juga ya. Nanti tinggal tunggu nanti kita meeting lah yang Laskar API Jawa Barat. Kalau perlu ada perwakilan dari API Jawa Barat, silaturahmi lah ke rumahnya Rasi. Iya. Belikan kombantrin. Sama bawa martabak lah. Martabak iya. Martabak Jepang. Iya, sekali lagi buat pemilik akun Malaikat Maut, ya kita tunggu 1 kali 24 jam. Apa yang memang yang didalilkan tadi itu benar adanya, silahkan Anda buktikan. Apabila nggak ada, ya kita akan lanjut upaya hukum. Terus bagi yang teman-teman di bawah yang bilang api gerta aja, nanti akan ada waktunya kita akan publish laporan-laporan yang selama ini udah kita laporkan. Gitu ya bang? Saya nunggu hasilnya dari abang aja. Oke, lanjutkan. Semangat terus. Izin untuk hal ini saya sama Pak Haka Tata ambil alih ya bang ya. Iya kan selama ini memang teman-teman API ini udah maksa-maksa. Ayolah bang, ayolah bang, ayolah bang. Tapi kan saya yang nahan. Tapi ini tidak bisa lagi dibiarkan ini. Ini sudah berlebihan kali ceritanya. Nyakitin kali loh. Meskipun menurut saya lucu sih, lucu. Karena mereka ini kurang pendidikan atau kurang didik atau kurang waras. Mungkin yang terakhir itu yang cocok, kurang waras kali ya. Masakan Anda bisa-bisanya ngarang cerita, dimualafkan sama Bang Suma, habis itu naik ke mobilnya Bang Suma, berempat ke mesin ATM, habis itu kamu narik 5 juta untuk Bang Suma. Ini otak kau itu sakit, ngerti nggak? Otak kau itu berkarat. Gila kau itu. Gila kau itu. Masakan cerita-cerita murahan kayak gini kau karang-karang, dimualafkan. 30 menit kemudian saya bersama ke Bang Suma ngambil ATM, tarik 5 juta, katanya untuk rumah Hobbit. Habis itu saya tidak tahu kalau yang lain. Habis itu saya singgah di rumah singgah. Rumah apa tadi? Rumah singgah katanya. Di rumah singgah itu saya dengarkan dari teman-teman yang lain kalau dia juga dimintai. Nenek lu kiper, biadab, setan asu kau. Ngarang-ngarang cerita kayak gitu, tai ayam. Ya, sekarang tugas kau buktikan fitnahan kau itu. Buktikan fitnahan kau itu. Dan saya mau kau itu membusuk di penjara. Biar kau mati di dalam kalau perlu. Anjing biadab.
Kau cerita aneh-aneh, kau cerita yang lain lah. Bang Suma itu ganteng, Bang Suma itu manis, yang kayak gitu-gitulah yang kau karang meskipun tidak benar. Jangan yang membuat kau ini kena hukum. Kau kena hukum ini. Mampus sudah kau, membusuk sudah kau. Kau tidak akan pernah bisa buktikan kalau ada yang kau ceritakan itu. Saya jaminkan, ku kasih kau. Ini ya disaksikan berapa orang? 3,6 orang. Saya kasih kau wisata saya lengkap dengan surat-suratnya kalau you bisa buktikan. Nah itu tantangan tuh. Nanti kalau misalnya sudah diproses dan kau bisa buktikan di depan polisi, akan kuserahkan tanah saya yang wisata itu. Kalau memang betul. Dasar biadab. Saya tambahin bang 10 kali lipatnya bang. Masya Allah. Ya, tai ayam kering aja kau goreng campur nasi kau makan daripada kau bikin kayak susah orang tua kau. Kau susahkan orang tuamu ini namanya. Kau susahkan orang tuamu, kau susahkan anak istrimu ini. Kamu kira gampang itu fitnah-fitnah orang kayak gitu? Ya, nanti kau akan makan tai ayam kering nanti di dalam. Tengok aja nanti. Dimanapun kau berada sekarang, kau siap-siap aja ya. Kau siap-siap, kau lihat ini nanti. Kau ketemu dengan nenekmu ini. Baru kali ini saya marah betul. Fitnah haram itu sudah sangat murahan kali. Singgah di rumah, singgah bertemu dengan para mu'alaf dan mereka mengaku juga menerima duit sambang semua. Dasar tai ayam. Biadab kau ya. Kurang ajar kau. Kau ada di depan saya sebentar, kalau sampai kau ditahan, kulaipkan kuludai matamu, lihat aja. Kau bisa-bisanya berpikir kayak itu. Saya tidak tahu siapapun Anda, saya nggak tahu mau dia itu Anda siapapun, saya nggak tahu. Ya, yang penting misinya kau itu untuk menjatuhkan orang, tapi caramu nggak bagus. Kamu tidak permainanmu itu murahan pokoknya, kayak anak kecil. Masakan kau tidak berpikir, ini nanti Bang Suma akan cari. Mana buktimu, mana sertifikat mu'alafmu, mana? Lagian kalau Anda disyahadatkan oleh Bang Suma, pasti Anda dokumentasi. Dari pihak keluargamu pasti mendokumentasikan. Kita dipoto bareng. Bahkan di live-kan katanya. Sudahlah, lihatlah di channel-channel yang mana yang live. Dasar kucluk. Kau bikin susah keluarga kau. Tengok aja nanti, mamamu akan merengek, bapakmu akan merengek, istrimu akan merengek, anakmu akan merengek. Itu gara-gara ulamu yang sinting itu. Cari masalah. Masya Allah. Tengok aja nanti. Kau rasa nanti itu. Tengoklah. Ulang-ulang aja kayak gitu. Cerita-cerita bohong kayak gitu, ulang-ulang aja. Karena kau pikir ini orang yang kuceritain ini orang bodoh. Orang ini orang tidak ada apa-apanya. Orang ini siapa sih? Kita ceritakan aja sebebas-bebasnya. Ceritakan aja semua. Kau karang aja semua cerita. Jangan kau pikir diri kau itu malaikat. Ya sekali saya bergerak sampai di lubang tikus pun kau kejar. Tengok aja nanti. Tengok aja nanti. Jadi kau siapkan berkasmu, foto dokumentasimu kau dimu'alafkan, di situ ada tanda tanganku pasti. Kucluk di sertifikat piagam, sertifikat mu'alaf itu pasti ada tanda tangannya Bang Zuma. Mampus sudah kau. Ya, mampus sudah kau. Kau rasa ini sebentar. Pasti ada tanda tanganku, ada dokumentasi. Kita akan ambil bukti dari ATM mana yang kamu ambil duit 5 juta itu. Terus nanti mobil yang dikendarai itu ada platnya, warna apa mobilnya. Udahlah, kau nanti muntah cacing kau. Udah siap-siap aja. Murahan kali kau punya fitnah itu. Udahlah kau fitnah-fitnah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kamu mendengarkan ini, pasti sampai di kamu. Kamu pasti sampai, karena ini timmu ini pasti sudah direncanakan semua nih. Kita akan bongkar semua siapa kalian itu, siapa di belakangnya semuanya. Siap-siaplah. Nah, nanti kena sliding gunting kalian. Kalian mau main-main. Kamu pikir selama ini api diam? Enggak. Semua yang saya instruksikan, lakukan tindakan, ambil tindakan. Hanya tunggu proses saja. Tengok aja nanti. Tengok aja. Ya, udah sabar-sabar. Saya hanya mau menenangkan umat Islam. Tahu nggak siapa dia bos itu? Yang tadi naik di sini. Hah? Kalian tahu si Debos itu?
Nggak usah dibuka bang, nggak usah dibuka bang. Jangan sampai ya. Udah. Oke, saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Yang terpenting kemudian sesuai dengan keinginan dari divisi hukum kita berikan waktu 1 kali 24 jam untuk dia klarifikasi, untuk dia minta maaf secara terbuka. Kalau sampai tidak mau, ini harus kita tempuh. Demikian dari saya sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas divisi hukum yang begitu getol kemudian untuk melakukan tindakan tegas. Ini juga untuk memperlihatkan bahwa api ini tidak main-main. Saya kira gitu, silakan yang lain. Siap bang, kalau untuk Razi mah, saya posisi di Jakarta. Dari Jakarta ke Garut mah cuman deket bang. Jadi mungkin nanti Jawa Barat dulu lah yang silaturahmi. Iya. Oke, mungkin kita tutup aja dulu. Atau gimana? Saya promosikan dulu nih, ada silakan. akun api dari Jatim, gantian sekarang ada akun api dari Riau. Teman-teman boleh dibantu, silahkan di follow akunnya. Nih saya besarkan dulu ya. Ini ada akun api dari Riau. Silahkan nih teman-teman di follow. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada yang ingin disampaikan bang? Bagaimana dengan Riau? Ya, untuk pertama-tama yang warga Riau ingin bergabung ke API, silakan mendaftarkan terlebih dahulu ke bio akun resmi Apologet Islam Indonesia yang berwarna coklat tadi ya. Silakan bergabung dulu, nanti setelah bergabung nanti kita arahkan ke API Riau. Siap. Bang Satli, terima kasih bang. Oke, terima kasih bang. Nih ya, followersnya udah 1000 nih, udah bisa buka komal nih, akun dari Api Riau. Nah, selanjutnya ada akun dari Api Jawa Barat. Nih saya besarkan ya, teman-teman bisa dibantu di follow. Kita usahakan 1000 followers, jadi teman-teman Jawa Barat nantinya bisa buka komal juga seperti kita, bisa berdiskusi, berdakwah, seperti itu. Silahkan di follow teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Api Jawa Barat. Silahkan bang, dibuka mic ya. Cik. Lagi nggak di tempat kayaknya. Silakan nih teman-teman dibantu nih, sisa 50 lagi nih. Api Jabar. Oke, next ada Api Jabodetabek. Wah, ini baru dibentuk nih kemarin. Habis selesai kopdar kayaknya minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api Jabodetabek. Silakan dibuka mic-nya bang. Bang admin. Oh lagi ya, ini ya. Teman-teman dibantu juga ya untuk Api Jabodetabek. Silahkan di follow, di share. Teman-teman juga yang ingin gabung bersama Api, teman-teman bisa langsung ke profilnya akun Apologet Islam Indonesia, akun resminya. Di profil tersebut, di bio profil tersebut sudah ada link untuk melakukan pendaftaran. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, teman-teman bisa langsung ketik di Google. Untuk linknya itu adalah apologetislamindonesia.org. Pada saat pendaftaran dipastikan siapkan dulu untuk kartu identitas KTP-nya, karena nanti diminta nomor kartu identitas KTP dan juga berselfie bersama kartu identitas KTP-nya. Nah, untuk syaratnya apa? Syaratnya itu adalah 17 tahun ke atas karena harus memiliki KTP, kemudian beragama Islam, dan untuk pendaftarannya tidak dikenakan biaya administrasi, jadi gratis. Pada saat pengisian, nanti teman-teman dipastikan juga untuk nomor telepon dan juga emailnya itu benar ya, nggak salah, karena akan diverifikasi dan akan dikirimkan hasil verifikasi tersebut melalui email, jadi dipastikan emailnya tidak salah. Seperti itu teman-teman.
Saya ulangi lagi, untuk pendaftarannya itu tinggal diketik aja di Google apologetislamindonesia.org. Untuk verifikasinya itu menunggu 1 sampai dengan 20 hari kerja karena diverifikasi secara manual. Udah daftar lama bang, tapi belum ada verifikasi juga. Bang Amutaras. Bang Amutaras nanti mungkin bisa WA saya. WA saya ada di link. Ada di bio profil saya, link WA-nya. Atau bisa langsung DM juga di Apologet Islam. Tapi kalau DM biasanya cuma 3 kali maksimal. Sama satu lagi Bang, izin. Siapa Duka? Untuk yang diduga rasi itu memang kemarin ada beberapa laporan yang sudah masuk ya. Kita upayakan, kita belum janji apa-apa, nggak janji apa-apa. Kita upayakan untuk prosesnya sebelum bulan 3, kalau dia tidak ada itikat baik atau apapun terhadap laporan yang kemarin, kita upayakan sebelum bulan 3 itu sudah bisa terrealisasi semuanya. Sebelum ulang tahunnya Razi di bulan 3. Ada Paduka, mohon maaf izin. Nah, netizen ini banyak yang bertanya tentang Bu Yuni itu yang cukup meresahkan tuh. Misalnya dia tulis Gurunda dan Ustadz Wapi murtad lah segala macam tuh, sangat meresahkan mereka itu, bisa memecah belah gitu. Gimana itu Paduka tindak? Bisa dipublish di sini, Bunda. Oke, baik. Ya itu dengar ya teman-teman. Siap. Gak bisa dipublish. Siap. Paduka. Oke ya teman, denger ya. Nanti aku WA juga. Banyak yang DM ke saya. Iya, terima kasih Paduka. Masya Allah. Host bisa dibantu untuk apologet Jatimnya dipromosikan dan ditanyain dulu. Oke, siap Pak. Oke, kita besarkan dulu ya Apologet Islam Jatim. Ya, untuk yang Jatim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Silakan dibuka mic-nya. Api Jatim, sisa 5 lagi nih. Silakan di follow teman-teman biar sampai 1000 followersnya. Oke, udah mantap. Halo Bang. Jatim, cabang Jatim, dibuka mute-nya tuh. Mungkin lagi nggak di tempat kayaknya. Ini ada apologet dari Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, ada yang ingin disampaikan Bang. Wah, beda sendiri nih ya logonya ya. Bertemakan merah. Dapat izin kemarin suruh pasang ini, ya alhamdulillah kita pasang, Bang. Alhamdulillah. Di Medan di mananya, Bang? Medan saya di kotanya di Sunggal, Bang. Oke, baik. Kalau saya di Marelan, Bang. Oh, di Marelan, serius? Iya, tapi sekarang hijrah di Makassar. Oh, Marelan, saya lajangnya di Marelan, Bang. Oke. Di Tanah 200. Oke, teman-teman, silakan dibantu di follow ya untuk akun Api Sumatera Utara nih. Teman-teman yang di Medan yang ingin gabung bersama kita, silakan juga di DM nih akun Api dari Sumatera Utara. Di follow, di DM bagaimana cara untuk pendaftarannya, walaupun tadi saya sudah jelaskan tapi masih ada yang chat saya bagaimana Bang daftarnya. Saya oke lah, baik saya ulangi kembali. Cara pendaftarannya teman-teman bisa langsung ke akun resmi Apologet Islam Indonesia. Untuk link pendaftarannya itu ada di bio profilnya, dilihat tuh di profil bio, diklik aja link tersebut. Tapi misalnya nggak ngerti juga, teman-teman bisa langsung ke Google.
Nah, di Google itu teman-teman ketik apologetislamindonesia.org. Nah, setelah diketik link tersebut, teman-teman akan dialihkan untuk pendaftarannya. Nah, nanti diisi nama, alamat, nomor handphone, kemudian email, dan juga nomor KTP. Nah, kemudian juga nanti akan melampirkan kartu identitas KTP-nya, foto sama KTP-nya. Kemudian klik saja daftar. Setelah itu teman-teman ditunggu saja untuk hasil dari pendaftaran tersebut berhasil atau tidaknya, karena akan diverifikasi terlebih dahulu. Seperti itu. Atau ada yang lain mau ditambahkan? Silahkan. Tunggu ya, saya coba kode dulu Bang cuma. Halo, Bang Zuma, monitor. Gimana? Sorry. Ya, jadi ini tadi kita sudah klarifikasi terkait yang tadi yang sudah memfitnah Bang Zuma. Kan ini kemarin seperti janji saya biasa kepada teman-teman. Kalau malam itu sesinya diskusi. Kalau siang hari sampai sore hari buat teman-teman muslim yang ingin naik atau ada yang ingin ditanyakan itu kan di siang hari atau di sore hari. Seperti ada yang kemarin DM saya, Bang, saya mualaf nih Bang, gini, saya boleh nggak nanyakan bagaimana saya selanjutnya? Itu makanya mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Zuma gitu Bang. Karena kalau misalnya malam pada saat sesi kita diskusi bersama Kristen, kalau saya naikkan teman-teman yang muslim juga ya, takutnya berantakan, makanya saya berikan buat teman-teman muslim di siang atau sore hari gitu Bang. Kita lanjutkan aja. Iya, silakan. Ya, tapi hal nyapa-nyapa ini kan tidak wajib ya. Nyapa-nyapa itu kan tidak wajib, hanya sekedar untuk sharing-sharing aja gitu. Apa? Ya pada saat kita lagi suntuk aja ya. Karena kita prioritasnya itu adalah penyampaian Islam, penyampaian kemudian ke generasi Islam untuk mereka ini tidak mudah mengikuti alur atau jalur yang salah di luar Islam. Itu aja. Jadi nanti kita ditagih terus nih. Kalau misalnya kita jadikan sebagai kewajiban, tiap hari kita harus nyapa netizen tiap hari. Nanti kalau udah 3 juta bisa robek ini mulut. Kalau saya sih solusinya gampang aja. Bikin komunitas besar kayak sahabat-sahabat kita sudah ada di Riau, sudah ada di udah ada di mana-mana, udah ada di Sumatera, ada di Jawa Barat, ada di Kalimantan. Bikin aja persatuan, bikin program, kemudian yuk kita datangkan para apologet pusat. Nah, kita datang, jangan lagi di sosmed, kita jumpa, pelukan kita, cuman kudus kita di sana. Dan gitu maksudnya. Ya kalau udah cuman jumpa di sini ya sementara nggak apa-apa lah, tapi jangan dijadikan sebagai kewajiban. Tiap hari kita harus jumpa. Hai Bang Suma, aku Nina, aku dari Papua, ini dan segala. Ya terus ya kenapa Nina? Udah bobo? Nina bobo, kalau tidak bobo tidak ngantuk. Ya nanti lucu. Capek kita. Ya, lucu dong. Kasihan juga kalau misalnya yang naik cuma 10 orang, terus yang di bawah itu masih ada sekitar 400.000 orang, ya sedih mereka gitu. Jadi lebih baik gabung ke API, satukan tekad di API, bikin program pendek, program panjang, apa yang harus dilakukan, kumpulkan kegiatan-kegiatan, kemudian lakukan tablik akbar, habis itu kontak pusat, ayo kita datangkan hostnya Bang Sadli untuk ke misalnya ke Medan, atau kita undang Bang Sadli ke Jakarta. Bang Zuma nggak usah, saya? Sadli aja. Mana ada yang mau? Ya gitulah maksudnya.
Ya udah, yuk silakan. Ada apa yang ingin kita sharingkan? Silakan. Baik, izin berarti akun API beberapa saya turunkan, nggak apa-apa ya, gantian dengan teman-teman yang lain yang ingin naik. Ya, ini sahabat-sahabat saya dari apologet di beberapa provinsi. Saudara sahabat saya ini luar biasa, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Saya lihat di Telegram itu antusiasnya, Insya Allah. Oke, terima kasih ya sahabat semua. Terima kasih semuanya. Nah, ini buat yang di daerah yang lain yang kayak di Jabodetabek, silahkan di follow. Jadi kalau mau gabung-gabung sama yang seperti yang disampaikan Bang Zuma tadi, gitu. Iya. Oke lah, kita sambut dulu. Tengok, aku penasaran siapa sih? Ayo naikkan. Aku pingin tanya dia, ini siapa sebenarnya? Kok pingin kali dia bertemu dengan Bang Zuma? Naikkan. Cepat. Oke, mana dia baik. orangnya? Mana dia? Nah, mana dia? Coba. Mana? Ku interogasi kau sekarang. Ku suruh ngaji ntar. Nah, naiklah. Aku suruh baca nanti Al-Quranul Karim. Naik, ayo. Mana? Ya, Dende. Mana? Tunggu Bang, jaringan saya yang ini Bang, tunggu Bang. Aku lihat yang sering Ayo naik. ini nggak bisa naik kan. Ayo, naik, cepat. Mana? Aku mau tanya dia sekarang. Naik. Halo Bang Zuma. Mana? Wah, jaringan saya. Jangan mereka batalin naik semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aris. Silakan Bang, saya kasih waktu 3 menit ya. Halo Bang Aris, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Salam dari Jombang Bang. Dari mana Jombang? Jombang Bang. Ya? Jombang. Oh Jombang, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Jombang Bang saat ini? Aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Aman, Bang. Abang memang sengaja mau naik ke sini? Sengaja, antusias. Mau ngapain? Ya, mau ngapain? Biar kita ngembarkan Zuma. Mau ngapain? Jangan gitu Bang. Allahu Akbar, sahabatku Bang Aris, Masya Allah. Syukran ya akhi, Anda membantu kita dalam mendukung ya misi dakwah penyelamatan umat dari pemurtadan. Luar biasa. Bang Aris, salam sama keluarga di sana ya Bang. Sama Ya, ibu, makasih, sama Bang. ayah, sama istrinya, sama anak-anaknya gitu. Sama Waalaikumsalam, tetangga. Iya. Salam kita sama Bang Zuma sekeluarga kita sehat selalu. Amin, insya Allah. Bang Aris sudah menikah? Udah. Wih, keren kali lah. Masya Allah, luar biasa. Enggak. Iya, nanti ngomong-ngomong Jombang itu di mana Bang? Pengen ikut apa organisasinya Bang Zuma, gimana caranya gitu? Ikut aja langsung ke ini. Seperti tadi Bang Aris, yang sudah saya sampaikan, Abang ke Google nih sekarang, ketik di Google Apologet Islam Indonesia linknya itu Abang ketik aja di Google apologetislamindonesia.org. Nah nanti itu Abang dialihkan tuh pada ngisi data, ceritanya ngisi data, ngisi nama, alamat, nomor handphone, kemudian nomor KTP, email, dan juga melampirkan kartu identitas KTP. Setelah data-data tersebut diisi, Abang klik saja daftar sekarang. Nah, kalau sudah diklik daftar sekarang, ditunggu aja hasil pendaftarannya. Karena akan diverifikasi dulu, terlebih dahulu. Gitu. Coba saya coba sekarang Bang ya. Iya. Oke Bang, dicoba dulu, jadi saya turunkan karena waktunya hanya 3 menit ya Bang ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Julia Wulandari. Assalamualaikum Ibu Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, ada yang ingin disampaikan. salam dari Makassar, Oh Makassar Ki, di mana Ki di Makassar? di Boulevard. Oh dekat Ji, main-main maki di rumah Hobbit Bolangi.
Di Ada mana Bang itu? Zuma di Goa. Ketik maki saja di map wisata Rumah Hobbit Bulangi. Kita bisa kopdar di sana. Iya nanti bang. Iya, mau ikut juga ini, mau ikut jadi anggotanya APPI. Iya, APII, Apologet Islam Indonesia. Iya. Iya, ada lagi di warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Sugi, ada yang ingin disampaikan Pak De untuk Bang Zuma? Ya. Sudah berapa lama kenal Bang Zuma Pak De? Baru kemarin sore sih kalau nggak salah. Oh gitu. Sudah pernah ketemu sama Bang Zuma sebelumnya Pak? Asik. Dalam mimpi. Karena kurang puas ketemunya kan. Jadi kayak bener enggak pernah Bang Zuma. Saya yang dekat aja susah ketemu Bang Zuma. Ya Allah, kalah sama saya Bu. Saya udah 2 kali Bu, walaupun rumah saya di Rio Bu. Oh iya, soalnya terlalu ini terkenal mungkin. Enggak Ji. Biasa Ji ngopi di mana tinggalnya Ibu? Di belakang Ramayana. Loh, biasa kita di sana. Kita sampai tiap hari di sana. Betul. Oh. Singgah-singgah di rumah. Insya Allah. Nanti kalau ada kegiatan Ibu gabung aja di tempat kita ya. Iya. Ibu gabung di API, ada API Sulsel. Biasa mereka juga ngadakan kopdar sama Bang Zuma. Nah, kalau Ibu ingin gabung bisa, tapi sebelumnya Ibu gabung dulu di API. Jadi daftar dulu seperti yang saya jelaskan tadi, masuk ke Google, masukkan linknya, ketik apologetislamIndonesia.org. Seperti itu Bu ya. Kalau di Makassar enggak ada tempat daftar ininya. Enggak, jadi Ibu langsung di online pendaftarannya lewat Google Bu. Nah nanti kalau sudah daftar, diverifikasi terlebih dahulu nih, berhasil nih Bu Julia mendaftar menjadi anggota API. Nah nanti Bu Julia dikirimkan link untuk masuk di grup kita, ada di grup Telegram, ada grup API Sulsel. Jadi Bu, karena Ibu daerah Sulsel, jadi nanti akan dialihkan juga di grup API Sulsel seperti itu. Nah, di sana kita biasa bincang-bincang, ada yang ingin disampaikan juga bisa melalui grup, terus kita ingin jumpa-jumpa, kita bahas di grup seperti itu Bu ya, untuk memudahkan Ibu berkomunikasi dengan Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Oh iya. Oke, baik Ibu Julia, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sama-sama. Enggak, kemarin itu Bang, saya mau tanya begini, kemarin itu saya sempat masuk di room orang ini ya, Oten ya. Terus saya tanya-tanya tentang pandangan mereka mengenai Yesus, kenapa disalib gitu. Tapi kenapa ya jawabannya nggak ada yang memuaskan gitu. Nggak tahu. Saya sebenarnya mau nantang gini Bang, maksudnya jawaban apa yang bisa Anda berikan supaya bisa membuat iman saya goyah begitu. Waduh. Bang Zuma, monitor. Iya. Iya gitulah, jangan Jumat biasa selevel guru, pembimbing, gembala, ya mereka jago-jagokan aja, pas ketemu kita ya mereka hanya bisa seperti yang kemarin itu si pendeta Dede Lulu. Iya, makanya hanya saya bisa mau gabung ini di ininya Bang Zuma karena mau belajar gitu supaya bisa menjawab dengan data maksudnya. Betul. Iya, betul. Malaysia ada API Malaysia juga Bang, silakan aja. API Malaysia kita sudah buka cabang juga di sana, ada komunitas Telegramnya juga. Oke Mbak Julia, terima kasih Bu ya. Iya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Nanti kalau misalnya Ibu Julia diskusi sama teman-temannya yang Oten, sampaikan aja. Itu aja, pendetamu hanya bisa unjuk gigi kemarin. Ya. Kalau ada yang belum lihat kemarin Bang Zuma sama pendeta yang unjuk gigi itu, teman-teman bisa ke YouTube-nya Zulkifli M Abbas. Nah, itu masih, jadi setiap Bang Zuma live ini, semua live ini tersimpan di YouTube. Mau teman-teman lihat live Bang Zuma 2 tahun yang lalu melalui Zoom, melalui WA, bisa lihat di YouTube. Apalagi yang kemarin yang sama pendeta itu.
Tapi Bisa host lihat di yang YouTube. di masih ada giginya nggak? Siapa tahu sudah tutup mulut. Ada yang komen, agenda kan dulu kanda kopdar di rumah Hobbit. Kalau untuk minggu ini mungkin belum bisa karena Bang Zuma lagi syuting film. Asik. Keren. Iya. Jadi mungkin dalam minggu ini ada teman-teman yang bertanya mana Bang Zuma. Saya sebagai admin akan menginformasikan Bang Zuma lagi syuting film. Asik. Jadi mungkin labnya akan berkurang lah. Yang mana biasa sehari bisa 2 kali, mungkin biasa 1 hari nggak ada tuh nanti labnya. Gimana Bang? Emang nggak bisa syuting sambil live? Itu juga nanti belum dilihat situasi dan kondisinya Pak De. Ya sambil baca naskah langsung sambil debat kan bisa itu. Gampangnya itu. Itulah. Bisa. Oke, selanjutnya ada Bang Hadi. Silakan Bang Hadi dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang komen juga mana diskusi, mana otennya. Maaf, ini kita lagi nggak berdiskusi, kita cuma nyapa-nyapa saja. Ya. Nah, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Palembang. Assalamualaikum. Iya Bang. Nah, saya baru mualaf 3 tahun ini Bang. Masya Allah. Barakallah fikum. Ini Bang, saya mau nanya ya Bang ya. Umat sebelah tuh suka ngejek kalau kita tuh umat batu Bang. Salah satunya tentang mencium batu Hajar Aswad. Yang mau saya tanyakan sini, apakah itu wajib Bang dicium kalau kita naik haji gitu? Dan apa benar batu itu bisa menghapus dosa kita? Karena persoalan ini sering jadi ejekan umat sebelah Bang. Makasih Bang. Ya, saya Akhi ya. Lanjut. Iya, jadi mencium batu itu hukumnya sunnah. Tak ada hukum wajib cium batu. Terus kemudian batu itu yang kemudian menghapuskan, bukan batunya yang menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa itu hanya Allah. Tapi apa yang kemudian manusia upaya terhadap perintah Tuhan lakukan, kemudian itulah yang membuahkan penghapusan dosa. Sama seperti di kitabnya Abang sebelum masuk Islam, bagaimana kemudian maaf kotoran sapi bisa dijadikan sebagai alat penghapus dosa. Apakah tai sapinya yang menghapuskan dosa itu? Bukan. Tapi prosesi kegiatan tundukkan terhadap perintah itulah yang menghapus. Dan di Islam bukan hanya batu berziarah kemudian untuk menjalankan sunnah, cium batu, menyentuh batu itu yang kemudian menghapus dosa. Kita sholat aja hapus dosa kita. Sholat kita itu hapus dosa, puasa hapus dosa, membuang sampah yang ada di jalan raya itu adalah penghapus dosa. Ya, memaafkan orang juga itu adalah penghapus dosa. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya teman kita teman kita Yahudi di dalam Yesaya 6 ya, data nomor 6 di situ dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Nomor 6-nya, dia menyentuhkan kepada mulutku batu bara tersebut, lalu dia berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahan telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Hanya gara-gara dia ciuman dengan batu bara, dosa diampuni. Nah, apakah batunya yang menghapuskan? Tidak, tapi prosesi itulah yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa. Bukan karena batu yang menghapuskan, tetapi prosesi yang dilakukan itu. Bayangkan aja Bang, bayangkan nih. Ada orang yang kerjanya cuman misalnya jadi pemulung. Siang kemudian dia kelaparan, menahan lapar, menahan haus untuk mengumpulkan duit 1.000 tiap hari. Sampai pada level dia bisa menggunakan dana itu terkumpul banyak untuk berziarah ke sana. Nah, sampai ke tanah suci, kemudian melakukan sunnah itu,
Yang dinilai bukan mencium itu, tapi perjuangan beliau untuk sampai menundukkan dirinya taat kepada perintah inilah yang kemudian menyebabkan dosa-dosanya dihapuskan. Bukan karena cium batunya, tetapi karena niatan ibadahnya itu yang benar-benar sungguh-sungguh kemudian dia ke tanah suci bukan karena mau pamer, bukan karena mau selfie, bukan karena mau dibilang, bukan karena mau dipanggil haji dan seterusnya, tapi semata-mata karena ketundukan. Mengumpulkan harta sebanyak yang dibutuhkan kemudian dengan susah payah sampai ke sana, itulah yang menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan berbahagialah yang sudah melakukan prosesi ibadah haji dan umroh. Seperti itu, Bang. Oke, Bang Hadi, ada lagi waktunya sudah 3 menit. Terima kasih, Bang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada Ibu Dokter. Halo Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Banyak komen Ibu Ani, Bu Dokter. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Mbak Kinan, barakallah. Ya, Bu Dokter. Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, mau nanya, mohon maaf ini apa api di Balikpapan sudah ada apa belum ada ya? Api Balikpapan, Bang Zuma? Balikpapan data saya ada. Tunggu. Ada ya Bang? Tunggu. Ya, cuma kan belum terbentuk secara resmi. Betul. Kalimantan apa ya? Timur. Sudah ada di Telegram kita itu sudah terbentuk. Kalimantan sudah ada. Pasukan yang ada di sana, anggota yang ada di sana itu sudah kurang lebih 40 orang. Tapi dia masih bentuk ini. Masih berbentuk apa? Grup Telegram. Kita sudah hampir ada semua nih. Grup Telegramnya untuk provinsi Kalimantan Barat sudah ada, Kepri Kepulauan sudah ada. Kemudian Kepulauan Riau, Bengkulu sudah ada, Papua juga sudah ada, Kalimantan Barat sudah ada, Malaysia ada, Riau ada, Jabodetabek ada, Sumatera Selatan sudah, Kalimantan Timur sudah, Sumatera Utara sudah, Aceh sudah, Sulawesi Selatan ada, Jawa Tengah ada, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat. Iya Bang Zuma, udah seluruh Indonesia udah ada, cuman yang resminya itu memang ada yang belum dibentuk seperti itu, kayak kita di Makassar belum ada logo Makassarnya kan gitu. Tapi untuk seluruh Indonesia itu sudah ada. Nah, makanya buat teman-teman yang ingin daftar silakan didaftar aja dulu. Nanti akan diverifikasi. Oh ini dari misalnya dari Kalimantan, nanti akan dialihkan ke teman-teman yang di Kalimantan kayak gitu, dijoinkan di grup juga yang bagian Kalimantannya. Setahu saya seperti itu. Terima kasih. Iya. Saudara-saudara muslim seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Tadi malam itu meeting itu untuk Makassar mohon disegerakan sebelum tanggal 25 Desember. Apanya itu? Cabang Makassar, cabang Sulsel. Api cabang Sulsel segera dibentuk. Untuk disegerakan supaya nanti kita bisa mengagendakan menyambut Hari Mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember. Itu tujuannya. Barakallah Mbak Kinan, teman-teman yang 2500 kita doakan Mbak Kinan sehat selalu. Semoga Mbak Kinan juga segera diberikan momongan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Tolong ini akun Samudra 7 naikkan, nggak tahu ada bukti apa itu. Samudra 7. Nah, dia mau kasih tunjuk bukti apa? Iya. Untuk sambil nunggu ya, untuk rekan-rekanku yang di daerah, itu bukan kita yang menentukan untuk kalian bisa membentuk cabang api ya, tapi inisiatif dari masing-masing daerah begitu. Kok suaranya nggak masuk? Tunggu.
Loh, Bangan. Izin dulu. Pak De, izin. Ini kan live interaktif nih, izin Ustadz Kay juga ingin memberikan advice, boleh ya, berbagi ya? Yuk, silakan. Apa nih? Assalamualaikum Ustadzku, Ustadz Kay nama, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Ini live interaktif bersama Bang Juma dengan Ustadz Kay, gitu. Ya. Silakan Ustadz Kay, bagaimana Ustadz Kay pendapatnya setelah adanya API, ada Bang Juma dan lain-lain untuk berdakwah begitu bersama? Gimana pendapat Ustadz Kay? Silakan. Pendapat tentang API? Iya. Ya seneng banget lah, gimana sih? Seneng banget lah. Kita kan sama-sama berjuang ini. Kemarin itu dapat kabar terakhir dari dari Ustadz Nur Duri dan dari saudara kita yang dapat informasi dari Gaza kemarin di Tebet dan di tempatnya Ari Untung. Kemarin saya baru tiba langsung ke tempatnya Ari Untung. Baru tiba dari tempatnya Ustadz Kipur, Surabaya Malang, langsung ke tempatnya itu kita ngobrol di sana. Itu lihat di sana. Sebentar. Ya. Sabar dulu ya, ntar. Lagi di jalan, Ustaz. Ya, Afwan Wasif ya, minta maaf. Ya, kita sambung ya. Ya. Allahu Akbar. Bagaimana Zionis itu? Allah, ya Karim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Anak-anak kita ada video itu. Itu tangan kanannya di itunya bicepnya itu terkelupas sampai Nggak boleh nyebut, sampai ini. Ustaz, nggak boleh nyebut terlalu jauh, nanti kena ini. Oh iya, baik. Gitu ya. Jadi gini. Perjuangan API, walaupun tidak semua YouTuber atau TikToker itu mengikuti API, tapi API adalah saudara seperjuangan yang membuat Kiai Nama senang gitu. Sehingga kita berjuang itu tidak seperti terpencar-pencar sendiri, tidak. Ketika sapu lidi itu lepas satu lidi, itu lemah. Tapi biarlah ada ikatan-ikatan lidi yang menjadi sapu gitu. Banyak ikatan sapu lidi, tapi semuanya namanya sama, sapu lidi gitu. Dan API adalah salah satu sapu lidi yang insya Allah diberkahi Allah. Kemarin saya sudah ngobrol banyak sama Kodondi, sama Valen, sama Andreas. Wah enak banget. Setelah saya ngobrol sama Zuma dan Bung Handi waktu itu. Ini maksudnya ada sapu lidi yang kuat, yang kokoh. Yang kita satu orang-orang yang tipu-tipu ini, para YouTuber Kristen ini. Tipu-tipu aja mereka itu. Para pemakan babi kecap. Begitu ya. Jadi mari kita dukung API sebagai sapu lidi, ya, kumpulan daripada lidi-lidi yang kuat agar menjadi kokoh, dan insya Allah memberkahi API. Sama seperti Allah memberkahi sapu lidi yang lain. Ada Kodondi dengan kelompoknya, ada siapa lagi, banyaklah dengan kelompoknya. Itu adalah sapu lidi yang diberkahi Allah untuk berjuang di dalam menyapu tipu muslihat dari para pemakan babi kecap. Demikian Bung Andi. Allah sayang, Allah berkahi. Masya Allah. Ini ada Bang Juma di sini, ada Pak Desugi, ada yang mau disampaikan? Iya, siap. Iya, begitu. Saudaraku sayang, Zuma dan juga Pak De Sugi, sama seperti yang saya bilang kepada setiap para YouTuber dan adik-adikku sayang di TikTok dimanapun mereka berada. Jangan sendiri kalau bisa. Kalau bisa jangan sendiri. Kalau bisa jangan sendiri. Kenapa? Nggak kuat, bos. Nggak kuat. Ingatlah, Bible sendiri tulis. Ya, Bible itu tulis. Singa itu iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling. Jadi kalau ada dalam satu kumpulan itu terlepas satu, nah itu. Assalamualaikum. Hilang suaranya. Hilang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup ya, hilang suaranya langsung. Ya, ya, terusin ditutup. Halo, sekarang ya, ada? ada. Ya. Kepada saudaraku sayang Zuma dan pada Sugi, Bung Andi, dorang semua, beta mau bilang begini. Jangan sampai kita lepas dari kelompok. Kenapa? Nggak kuat. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di dalam Bible ditulis. Dia mencari satu yang terlepas dari kelompoknya. Itu yang dia sikat. Tapi kalau kita berkelompok, nggak berani dia itu iblis. Penakut itu cuma ngaum-ngaum aja. Cuman orang bilang apa? Bataraya baku sedusa. Jadi apa? Begitu. Jadi kalau kita sendiri sekuat apapun sehebat kita nggak bisa kalah kita, digigit-gigit, dicabik-cabik sama mereka. Cuma Allah memilih engkau untuk menjadi tali yang mengikatkan lidi-lidi ini untuk menjadi satu kelompok sapu lidi yang kuat. Ingat itu kepada saudaraku sayang Zuma. Masya Allah, akhi, barakallah. Kemegahan serta apa istilahnya engkau jadi ngetop gitu, bukan. Allah pilih engkau untuk menjadi tali. Menjadi tali itu sakit. Ya, mengikat orang itu sakit. Cuma ya sakit. Ditarik, diikat, dikeraskan badan kita, dipelintir-pelintir. Tapi itulah keberkahan Allah Zuma kepadamu. Masya Allah. Amin. Syukuri itu dan jalan terus. Yuk bersama Pak Sugi, Bung Andi, Dora, dan semuanya ada di api. Allah sayang, Allah berkahi. Demikian. Oke, terima kasih. Terima kasih akhi, sehat terus, barakallah. Tetap berkabar. Barakallahu fikum. Bentar ya akhi. Iya, barakallah. Barakallah, semua sehat ya. Semua sehat, Allah sayang, Allah berkahi ya. Kalau masalah Amin. duit kurang buat bayar listrik, sabar aja lah, 1-2 hari nanti Allah kasih lebih dari uang listrik lah, ya kan? Amin ya Rabbal alamin. Masalah pemasukan itu santai aja, Allah kita adalah Allah pemilik langit dan bumi lah, nggak pusing lah, ya kan? Allah, benar. Sehat yang penting itu ya. Berjuang terus, jangan mau lagi pakai apa istilahnya lembut, hai macam papeda, hajar. Hajar ya, kita ini berjuang. Saudara kita di sana berjuang dengan cara mereka yang diberkahi Allah, kita di sini juga berjuang. Begitu, jangan lemah, hajar terus, dan tapi jangan lepas dari kelompok. Nanti orang serang sendirian itu. Dorang itu begitu, licik dorang itu toh. Jadi katong tahu, kita semua tahu kalau dorang licik, mari bersatu. Biar Zuma jadi tali. Dia sudah tahu bahwa jadi tali itu sakit. Tapi kita masukkan diri kita ke dalam kesakitannya Zuma, supaya kita bisa menghilangkan rasa sakit, menanggung rasa sakit bersama-sama. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya Ustadz kita satu ini, ya Allah. Tetap. Allahu Akbar. Lanjut. Samudra 7 katanya ada mau disampaikan. Kirimkan bukti-bukti apa yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samudra. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Tadi saya sudah japri sama Paduka, dan kebetulan saya sudah sering japri sama Bang Handi terkait Bang Zuma yang menginginkan VN yang diucapkan sama KTP sudah saya kantongi, siap dikirim. Masya Allah, luar biasa ini. Siap, kebetulan saya yang kemarin mendaftar untuk wilayah Jawa Tengah, Bang Zuma, Bang Handi. Sip. Bang, makasih Bang. Makasih semuanya. Berjuang. Bisa berjalan dengan baik. Tetap semangat Bang Samudra. Siap. Kebetulan nanti insya Allah saya mempersiapkan API untuk wilayah Jawa Tengah kapan Mukobdar. Masya Allah. Jawa Tengahnya mana Bang? Keren. Jawa Tengah kebetulan saya Demak. Demak. Koordinasi dengan teman-teman Marwoto yang waktu itu dihampiri sama Ustadz Handi. Oh, yang di Jepara. Siap. Saya koordinasi dengan Ustadz Abu untuk membentengi dari misionaris yang di Jawa. Oh iya, itu daerah Ustadz Abi itu memang 50% itu apanya?
Kristennya? 60-40 Ustadz. Oh 60-40 ya. Iya iya Siap. iya. Kalau Oke, untuk wilayah Bang. Jawa Tengah nanti bisa DM saya, nggak apa-apa Ustadz Sugi. Bang Oke. Zuma nanti saya siapkan. Siap. Kulo Bluro Mas. Walah, Bluro di Mbak Sugi. Jepon. Oke, siap. Jepon Bloro. Cuma tinggalnya di Rio sekarang. Siap, nanti untuk wilayah Jawa Tengah bisa koordinasi dengan saya pribadi, dan untuk Bang Sugi, Ustadz Sugi belum sempat saya kirim paket yang kemarin saya WhatsApp. Oh yang apa itu? Ake. Iya. Oh iya, aku tunggu mana nih gak datang ini. Aduh, Belum ya sempat wis, gak ini apa-apa, baru wis. selesai kerjaan. Amin. Insya Ya, Allah nggak besok apa-apa. baru ada waktu buat teman-teman API yang di Jawa Tengah. Insya Allah kita bisa merapat. Oke. Semangat tapi Jawa Tengah, ayo jangan bikin malu. Rio aja udah berdiri kok, Jawa Tengah yang apa belum, ayo berdiri Jawa Tengah. Ya. Insya Allah nanti ini ya Ustadz Sugi, Bang Andi minta doanya Bang Zuma untuk wilayah Jawa Tengah. Saya sendiri juga nggak enak udah ditegur sama Paduka. Siap. Oke, Bang Samudra, terima kasih Bang atas informasinya. Sehat selalu Bang Siap, ya. siap. Amin. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Bang Citatos. Silakan Bang Citatos, ada yang ingin disampaikan? Ada Bang, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Riau Bang. Saya pengen nanya gitu. Rionya mana Bang? Saya di Bang, Bagan Batu. Oh di Bagan Batu, iya. Saya pengen nanya, kan oten-oten kemarin tuh kayak bikin saya goyang gitu. Nanyanya gini, kayak kalau Al-Quran itu memang kitab yang sempurna, kenapa harus ada hadis gitu? Saya kayak terdiam gitu, karena kan saya belum ada ilmunya gitu. Bukan tempat saya seperti itu, saya cuman pengen nanya ketuhanan orang itu gitu. Itu aja sih Bang, nanya ke Bang Juma. Oh iya. Mau tahu jawabannya? Mau banget sih Bang, biar makin menguatkan iman sih, kayak sudah ada pulpennya di situ. Gak ada sih Bang, cuman di record gitu. Oh ya sudah. Jadi kalau kita ditanya Al-Quran itu sempurna kok ada hadits, jawabannya gimana tuh? Nggak tahu sih Bang, cuman jadi bingung gitu, nggak tahu. Kenapa? Setahu saya gini sih, kalau asumsi saya sih gini, kenapa Al-Quran harus ada hadisnya? Kalau misalnya, kalau asumsi saya, kenapa Indonesia punya Pancasila, kenapa harus ada ketentuan negara-negara itu kayak apa ya bilang ya, kementerian gitu, kenapa harus ada gitu? Kenapa enggak khusus ke Pancasila aja gitu, kayak ketuhanan Yang Maha Esa, semuanya Indonesia harus punya Tuhan gitu. Iya, terus? Itu aja sih Bang. Ya, pengen jadi nanya, mau tahu jawabannya? Mau banget sih Bang. Mau banget ya? 100 dulu dong. Jangan. Om kita enggak gitu aja kita kena fitnah, gimana ini? Apalagi Biar digoreng lagi, biar digoreng gitu. Iya. Jadi gini, saudara saya, ketika ditanya kemudian kenapa harus kemudian ada hadits gitu, padahal Al-Quran itu kan udah sempurna. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah Al-Quran itu sebenarnya diutus oleh Allah kepada siapa? Yang pertama menerima Al-Quran itu siapa dulu? Apakah serentak umat Islam atau cuma satu oknum aja? Jawabannya ya satu oknum, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru karena adanya hadits, bukti kesempurnaan Al-Quran. Loh, kok bisa kayak gitu Bang? Lah iya, karena hadislah yang menguraikan semua isi yang ada di dalam Al-Quran. Kan kita bukan nabi nih.
Sekiranya mungkin Anda seorang yang didatangkan Al-Quran tiba di Anda. Apa yang Anda ingin jelaskan kemudian kepada orang tua, kepada anak Anda atau kepada masyarakat? Apa yang Anda ingin jelaskan terkait ayat suci Al-Quran itu? Ada? Enggak ada. Kenapa? Anda bukan Nabi. Sedangkan Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala jelaskan, bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami utus mereka dengan membawa keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab. Kami bawa dengan keterangan kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Jadi nggak apa-apa host, kita agak berpanjang sedikit untuk menjelaskan ini, karena ini penting untuk diketahui. Hadits itu bukti kesempurnaan Al-Quran. Justru karena adanya hadits membuktikan kesempurnaan Al-Quran. Kenapa demikian? Ya, wa anzalna ilaika dzikr. Untuk itulah aku turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Untuk apa? Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Penjelasan Al-Quran inilah yang disebut hadits. Sama seperti ketika kita membangun sebuah bangunan, yang kita lihat itu adalah sebuah rumah yang utuh. Sempurna tidak? Sempurna. Lalu dijelaskanlah kemudian apa klasifikasi daripada bangunan tersebut. Ada pasir, ada semen, ada tepung, ada apa? Aplusnya, ada plafonnya, ada kemudian dindingnya, ada lantainya, ada sengnya, ada atapnya, ada baloknya, kemudian itu diuraikan. Setelah diuraikan kemudian poin-poinnya, lantainya ada batu, ada pasir, ada semen. Apakah membuktikan bahwa rumah itu tidak sempurna? Kenapa bangunan itu tidak sempurna? Iya, karena masih ada membutuhkan keterangan-keterangan. Justru keterangan ini menjelaskan tentang apa yang ada terhadap bangunan itu. Hadits itu menjelaskan isi Al-Quran ini, membuktikan bahwa Al-Quran itu sempurna. Keterangan-keterangan mujizat berupa kitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepadamu, agar engkau menerangkan isi Al-Quran itu kepada seluruh manusia. Sekarang kalau tidak ada hadits, siapa yang paham tentang Al-Quran? Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kita disuruh taat kepada Allah dan juga disuruh taat kepada Rasul. Gimana cerminan taat kepada Rasul itu? Bisa tidak kita taat kepada Rasul? Caranya gimana taat kepada Rasul? Disembah Rasul itu kayak sebelah? Tidak. Lalu gimana? Tunggu Rasul itu menjelaskan apa makna daripada kandungan ayat itu. Ternyata Al-Quran itu dijelaskan kemudian kandungannya oleh sang Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ternyata perintah salat yang ada di dalam Al-Quran itu sudah sempurna. Cara prakteknya, cara melakukannya, waktu-waktunya, seperti apa diadakan dan seterusnya, itu diuraikan isi daripada perintah salat dengan melihat Rasulullah Muhammad SAW salat. Jelas itu. Belum lagi di ayat lain diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan akan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Inilah yang dimaksud hikmah. Kesempurnaan daripada Al-Quran yang diuraikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW yang disebut hadits, inilah yang disebut hikmah, yang tidak terlepas daripada kandungan Al-Quranul Karim itu sendiri. Ya ayuhar Rasul, bali' ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul,
sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan Al-Quran itu, menjelaskan Al-Quran itu, dan penjelasan Rasulullah tentang Al-Quran itu, itulah yang disebut hadits. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, wahai Rasulullah, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Maksudnya gimana? Kamu harus menitipkan pesan kepada mereka. Seperti apa mereka sholat, seperti apa mereka menikah, seperti apa mereka melakukan muamalah, seperti apa mereka membentuk suatu pemerintahan, seperti apa mereka hidup dalam kekeluargaan. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Dan yang diminta untuk menyampaikan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan iman, bukan imam, bukan kemudian ustaz, bukan kemudian manusia biasa yang disuruh menyampaikan risalah Quran itu, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh perintahkan untuk menyampaikan. Ustaz hanya mengulang saja, Bang Suma hanya mengulang saja, tapi yang punya kewajiban dan punya hak untuk menguraikan isi Al-Quran yang sempurna itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat lagi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi isnillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumus rasul lawajadullah tawwabar rahima." Ya, tolong teman-teman saya kalau saya keliru baca ayat diluruskan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul, dengarkan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi hadits itu membuktikan kesempurnaan Al-Quran. Karena yang bisa menjelaskan Al-Quran itu adalah siapa yang menerima Al-Quran pertama kali dari Allah, siapa yang pertama kali kemudian mendapatkan mandat untuk menjelaskan Al-Quran, siapa yang pertama kali diamanahkan untuk menguraikan isi Al-Quran. Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasul Muhammad SAW, dan penyampaian beliau itulah yang disebut hadits. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dia harus memiliki izin dari Allah baru bisa menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan, menelaah, mentadaburi dan menguraikan kepada umat. Inilah yang disebut hadis. Terakhir. Jadi kalau ada kemudian diperlihatkan atau ditanya kepada kita, bagaimana caranya kemudian Anda bisa menjawab kalau Al-Quran itu sempurna? Lalu kenapa Al-Quran itu masih perlu hadis? Maka yang perlu saudara jawab, sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai seluruh umat manusia, jika engkau hendak, jika engkau ingin, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh umat manusia, apapun agamanya, ingin dicinta oleh Tuhan itu, maka satu-satunya jalan kemudian adalah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pondasi keimanan kita adalah Al-Quran. Penjabat daripada implementasi iman kita itu dalam bentuk syariat adalah hadits Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengerti Quran kalau Rasulullah tidak menguraikan isi Al-Quran itu? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui rumah itu seperti apa, unsur-unsur apa aja yang ada di dalamnya, kalau arsiteknya tidak menjelaskan unsur apa saja yang dibentuk dari dindingnya, yang dibentuk dari lantainya, plafonnya, atapnya, dan seterusnya, kalau bukan daripada arsitek itu sendiri yang menjelaskan. Apakah kemudian penjelasan arsitek membuktikan bangunan itu tidak sempurna? Tidak. Justru kesempurnaan bangunan itu setelah dijelaskan oleh arsiteknya, barulah manusia berpikir, yang memiliki akal berpikir bahwa ternyata bangunan ini sangat kokoh. Ternyata bangunan ini sangat kuat. Ternyata bangunan ini sangat kemudian
luar biasa. Kenapa? Coba kamu lihat uraian daripada kandungannya. Ternyata semennya itu terbuat dari semen tonasa, besinya itu terbuat dari besi 16 paling kecil. Ternyata pondasinya itu berasal dari batu gunung dan seterusnya. Ternyata sengnya itu terbentuk dari baja. Ternyata pintunya terbuat dari kayu jati dan seterusnya. Apakah itu bentukan-bentukan yang dibangun oleh kemudian arsitek ini mencerminkan justru bangunan itu rapuh, mencerminkan bangunan itu tidak sempurna? Tidak. Justru kualifikasi daripada bahan-bahan bangunannya mencerminkan bahwa bangunan itu kokoh. Justru makin sempurnanya hadits ini menjelaskan Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kitab yang paling sempurna. Sekarang 1 menit untuk Anda bertanya balik kepada mereka. Dengarkan pertanyaan yang harusnya Anda pertanyakan kepada oten-oten yang otaknya mumpet. Tanya kepada mereka. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 14 nomor 24. Yohanes 12:49. Yesus di situ intinya menerima firman dari pencipta langit dan bumi, dan itu bisa dilihat dalam Markus 1 nomor 14. Bisa dilihat kemudian bahwa Yesus mengakui dia menerima firman dari Allah. Dia, Yesus, Allah, Yesus langsung secara horizontal kemudian menerima firman dari Allah. Pertanyakan kepada mereka, mana firman yang diterima oleh Allah tersebut? Mana firman itu? Kalau mereka menunjukkan Lukas, Markus, Matius, no, tolak. Itu selevel dengan hadits maudhu. Itu selevel dengan hadis palsu. Kenapa? Ketika Rasulullah bercerita, misalnya gini, ada seorang yang meriwayatkan atau ada yang menginformasikan, lalu dalam sebuah kitab dikatakan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pada suatu hari Siti Aisyah mandi, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, jadilah engkau mandi besar dengan menggunakan sampo sangsil, karena tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang tanya, apa benar ada hadis yang kayak begini? Maksudnya apa? Apa benar Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan kepada Siti Aisyah, tiada kemilau seindah sangsil? Coba telah, siapa yang menyampaikan kepada siapa? Siapa yang menerima dari mana? Dicari, ditelusuri. Oh, ternyata ini informasi tidak sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah keluar dari lisannya pengucapan sangsil. Artinya informasi tentang pengabaran tadi yang dikatakan hadis riwayat Muslim ini adalah maudhu palsu. Sekarang kita tanya, Lukas berkata di dalam Lukas 2 nomor 22, 21, 22 dan seterusnya, pada hari ke-8 Tuhannya dinonot-nonotnya dipotong. Sekarang pertanyaannya, ini informasi dapat Lukasnya dari mana informasinya? Sampai tidak kepada Yesus. Harus Yesus yang mengatakan, wahai Lukas, sesungguhnya menurut ayahku, menurut ibuku, menurut kakekku, aku itu dulu waktu bayi disunat pada hari ke-8. Kalau antara pengakuan Yesus dengan Lukas itu nyambung sinkron, tidak ada perantara, baru bisa dikatakan Lukas itu sahih. Kalau tidak, maka dia maudhu palsu. Gitu cara bertanyanya kepada mereka. Jadi kalau kita berbicara mengenai kedudukan sebuah pemberitaan, demi Allah saya katakan, antara hadits dan juga penginformasi dari penulis-penulis kitab mereka, saya katakan mereka maudhu. Apa maudhu itu? Kalau kita kategorikan dengan hadits, dia duduk sebagai hadits maudhu. Maudhu itu apa? Nah, Bunda Rahma tahu. Jadi gitu ya. Kalau bicara mengenai Al-Quran, kenapa Al-Quran itu masih ada kemudian hadis lah? Justru hadis itu bukti kesempurnaan daripada Al-Quran. Contoh yang seperti tadi, harusnya ketika Yesus menerima firman, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Nah, Yesus harus memberikan penjelasan. Maksud dari percaya kepada aku itu adalah percaya kepada Bapa yang mengutus aku, begini. Nah, beginilah yang disebut hadis, penjelasan Yesus terhadap firman yang diterima. Tapi kalau tidak ada begini dari Yesus, tapi ada begini dari orang yang tidak pernah ketemu Yesus, itu beritanya tidak bisa dipercaya. Oke, saya kira begitu. Sementara teman-teman di sini sudah azan, silakan dilanjut. Kalau ada yang ingin kemudian bertanya lagi, silakan. Untuk Bang Juma, sebelumnya terima kasih Bang
maaf kalau saya berdoa sama nanya gini, saya cuma pengen tahu gitu kayak alhamdulillah udah. Memang harus tahu. Jadi saya rangkumkan ya, Dek. Diingatkan lagi, Anda ingat surah An-Nisa ayat 64, kemudian Al-Maidah ayat 67, kemudian Al-Baqarah ayat 129, kemudian An-Nahl ayat 44. Itu jawabannya. Kenapa harus ada hadits? Itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih ya Bang Juma. Iya. Di sini mendung. Iya. Oke. Terima kasih ya. Kasih. Terima kasih. Siap. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Host wabarakatuh. di sini mendung dan ternyata hari ini ada teman kita yang mau bunuh diri karena dia naik ke komal kita untuk menyerahkan dirinya. Bukan dia ini. Ini palsu itu. Palsu dia. Oh, makanya aku bilang kok bisa-bisanya bunuh diri. Tapi saya penasaran karena dia request terus dari setiap kemarin request terus mau naik, silakan bom 501 coba dibuka mic-nya deh. Bukan mic-nya dong. bicara. Berdoa. Masya Allah. Coba bicara. Bicara Dari dong. tadi juga dia ngata-ngatain Bang Jumbo juga di bawah atau cuman gimana main-main aja atau gimana? Ini sekarang udah banyak bom-bom yang membela diri ya. Si pemakan celeng, ngomong kau pemakan celeng. Cepetan ngomong, pemakan celeng. Jangan cuma pandai di taping doang. Pak D sudah marah, tengok tuh. Kabur. Ya. Celeng. 10 menit lagi ya Bang Zuma ya. Iya. Oke, selanjutnya ada Bang Fajar. Assalamualaikum Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Siap Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal juga buat teman-teman yang lain. Saya Fajar Samsurya Kak. Kebetulan berdomisili di Kota Makassar juga. Jadi iya, saya mau bertanya nih Kak. Maksud saya pertanyaan saya ini saya kasih percepat saja karena sudah bunyi waktu sholat Kak. Jadi yang pertama yang saya tanyakan, kapan perintah sholat itu diwajibkan Kak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menerima perintah sholat? Dan terakhir, bukan pertanyaan Kak, saya ingin bergabung di tim hukum Kak Suma. Jikalau ada kelak di kemudian hari Kak Suma menyampaikan kebenaran, ada implikasi hukum terhadap diri Kak Suma, saya siap bergabung juga. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, jadi dua pertanyaan saja ya. Oke, siap. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan perintah salat wajib itu nanti setelah peristiwa Isra Mi'raj. Itu jawaban saya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya, itu perintahnya nanti satu rangkaian daripada wajibnya salat itu. Lalu kemudian kalau kita berbicara terkait dengan perintah salat, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan perintah salat itu kepada umat terdahulu? Betul. Al-Qur'an menjelaskan itu. Bagaimana kemudian orang-orang beriman terlebih dahulu itu memang sudah diperintahkan untuk salat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Itu ada perintah. La in aqamtumus shalah. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman, aku bersama dengan kalian. Sungguh jika kamu melaksanakan salat, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Jika kamu melaksanakan salat, menunaikan zakat, serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, apa kata Allah? Pasti akan aku hapus dosa-dosamu. Ini. Jadi perintah salat itu sudah ada dari sejak nabi-nabi terdahulu. La in aqamtumus shalah.
Itu dalilnya. Terima kasih Bang. Karena di sini kita sudah mau zuhur. Barakallah. Terima kasih saudara. Azhar. Siapa namanya? Ya, Azhar. Ya itu sedikit Masya nambahin Allah, Bang lagi, Fajar, itu ada di dalam surah Al Imran ayat 3 surah Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surah Ibrahim ayat 37. Nah, Nabi Ibrahim sholat. Dah, saya kira cukup. Oh iya, terima kasih. Makasih Kak Suma, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ini ada Bang terakhir ya Bang Zuma. Izin ya Bang, gak apa-apa. Nggak, biar Bang Juma sholat dulu, jangan ditutup dulu. Bukan Bang, setelah ini mau lanjut ke gunung. Oh. Assalamualaikum Bang Elit. Silakan. Iya Bang Handi, kita mau berangkat gunung Bang Handi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang izin bertanya kepada Bang Pak, ini sebagai pembelajaran saja untuk saya. Dari awal itu saya pengen tahu Bang Juma, Injil itu tulisan aslinya itu berupa huruf Arab atau bahasa Yunani atau bahasa yang lainnya Bang Juma. Itu poin pertama. Karena saya pernah membaca di buku, ada salah seorang Kristen terpelajar yang itu namanya Kenneth Church, uskup Angelit dari Yerusalem. Dia berkata dalam bukunya The Call of the Mind pada halaman 277 kalau nggak salah, itu katanya begini, tidak begitu dengan perjanjian baru, terdapat penyingkatan, editing, terdapat pilihan, reproduksi, dan pembuktian. Balik penulisan kitab terdapat pemikiran gereja. Kitab tersebut mewakili pengalaman dan sejarah. Itu yang kedua, karena itu setelah berkata dalam Injil Matius 13, kata Yesus begini, Bang, sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, di Al-Quran juga punya diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 2 kalau nggak salah, itu katanya firman Allah, mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Mohon pencerahannya Bang Juma. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Baik, jadi kalau kita ditanya, apakah Injil itu dalam bahasa Yunani? Ya tergantung Nabi Isanya. Kalau Nabi Isa itu berbahasa Yunani dalam berdakwah kepada Bani Israel, kemungkinan menggunakan bahasa Yunani. Tapi kalau ternyata penutur bahasa yang umat yang Nabi Isa alaihissalam itu ada di tengah-tengah mereka itu bahasa Aram, berarti bahasa Aram. Bahasa Ibrani berarti bahasa Ibrani. Kenapa demikian? Al-Quran menjelaskan dengan jelas dalam surah Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Liyubayyina lahum. Nah, sekarang mari kita deteksi kebenaran Al-Quran ini. Apakah Al-Quran benar-benar adalah wahyu Allah dari esensi hakikat yang maha tahu? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Tidaklah aku mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Kita lihat Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Bani Israel ini kemudian tentu menggunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Kalau menggunakan bahasa Ibrani itu menggunakan bahasa-bahasa kitab suci. Berarti betul. Kenapa saya katakan demikian?
Karena kalau kita melihat ya, ini di dalam iman kita Islam itu jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Itu tidak bisa diragukan oleh umat Islam. Karena kaum Bani Israel tidak menggunakan bahasa Yunani. Nah, kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 maksud saya. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka dan ia berkata, aku adalah orang Yahudi. Artinya Paulus pun di dalam kitab mereka ketika berbincang-bincang dengan Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Saya ulang. Paulus pun diceritakan dalam Kisah Para Rasul 22, ketika Paulus menerangkan kepada Bani Israel, dia menggunakan bahasa Ibrani. Berarti kalau Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 9, dan aku mendengarkan Yesus berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya kemudian, tolong dong tunjukkan kitab yang terkumpul firman sabda Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa bisa begitu Bang Suma? Kenapa bisa begitu Bang Suma? Yes, karena original teks kitabnya orang Kristen itu berbahasa Yunani, tapi ternyata Yesus bersabda menggunakan bahasa Ibrani. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kagak. Lalu kemudian Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Yohanes 20 nomor 16. Bagaimana kemudian Yesus itu bercakap-cakap dengan Bani Israel dengan menggunakan bahasa Aram atau menggunakan bahasa Ibrani. Saya ambil contoh. Satu aja. Supaya karena waktu kita makin singkat ini. Di Markus 7 misalnya, terlepas dari yang saya sampaikan tadi. Markus 7 nomor 34. Teman-teman yang dibawa dicatat. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepada Allah, Efata, artinya terbukalah. Efa'ah atau Efat'ah itu bukalah. Itu pelafalan bahasa apa? Bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Berarti Yesus ketika dia berdoa, bercakap dengan Tuhan menggunakan bahasa Aram. Sedangkan kalau terbuka dalam bahasa Yunani, harusnya Yesus itu mengadakan tangan, mengangkat tangannya atau menatap ke langit dengan berkata, Anoigo, dalam bahasa Yunani. Anoigo, dia berdoa dan memerintahkan langit itu terbuka. Anoigo, terbukalah. Tapi ternyata Yesus tidak mengatakan Anoigo, tetapi Yesus mengatakan Efat'ah. Efatha atau Efat'ah dalam bahasa Aram. Berarti Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Pertanyaannya sekarang adalah, mana kumpulan firman yang Yesus terima dalam bahasa Aramaik? Mana kumpulan firman yang diterima Yesus dalam bahasa Ibrani? Maka ketika kemudian umat Islam mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisudal haqqa bil batil, mengapa engkau mencampur adukkan firman Tuhan yang datang kepada kalian sedangkan kalian tahu mana yang hak dan mana yang batil? Kamu campurkan antara hak dan yang batil itu. Maka apakah ada yang salah dengan Al-Quran? Tidak ada yang salah. Al-Quran menarasikan pula bahwa dikatakan di dalam kitab kita di Al-Quran bahwa ada orang-orang yang kemudian tidak mengerti kitab suci. Mereka buta terhadap kitab-kitab terdahulu, tetapi mereka hanya mengarang-ngarang cerita. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu dikatakan di dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah mereka orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, lalu kemudian mengatakan buku itu adalah firman Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Al-Quran mengatakan berarti ada orang yang menulis sebuah buku bukan firman Tuhan, tapi dia katakan ini firman Tuhan. Loh kok bisa? Yes, ada kitab berbahasa Yunani, sementara Yesusnya berbahasa Ibrani. Yesusnya menuturkan bahasa Aramaik, berarti harusnya ada kitab yang menggunakan bahasa Ibrani atau Aramaik. Tapi mana kitab itu?
Yang muncul hanya bahasa Yunani. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Mereka hanya menulis buku dengan tangan mereka. Kalau mereka menulis firman yang dari Yesus, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Masih adakah? Ternyata itu sudah tidak ada. Oke, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Pertanyaan yang terakhir dari saudara-saudara kita. Meskipun sebenarnya ini sesi bukan sesi diskusi, tapi nggak apa-apa. Saya juga ini bukan narasumber yang handal. Saya hanya menyampaikan setahu saya. Kalau ada pertanyaan yang saya tidak tahu, pasti akan saya lemparkan kepada pakar-pakar yang ada di samping kiri kanan bawah atas saya ini, karena mereka juga belajar sama seperti saya. Ya teman-teman, sebenarnya sesi kita ini hanya kalau kita lagi buka kayak gini, bukan sesi tanya jawab, tetapi hanya Anda di mana, nomor berapa, di mana rumahnya, nomor sepatunya berapa. Kita hanya sharing-sharing kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau bertanya yang lebih mendetail lagi, mungkin ada pakarnya seperti guru kita Manakhim Ali, guru kita Ustadz Kainama. Siapa lagi guru-guru kita yang terkait dengan yang ini? Umar siapa? Umar Valen. Itu guru-guru kita semua itu. Kalau mau mendalami tentang ilmu-ilmu kayak gitu, Kodondi, ya itulah yang paham-paham tentang materi-materi sejarah, manuskrip tertua dan seterusnya. Kalau saya mah memang spesial hanya untuk mencairkan otak yang beku aja dari golongan sebelah. Gitu saudaraku Barito, barakallahu fik. Saya kira gitu ya. Satu lagi Bang Juma, ini iya. Halo, Bang Andi, kenapa tiba-tiba ke mute? Cek. Ya Bang Barito, silakan. Jadi untuk Siap, terima kasih atas jawabannya. Cek. Bang Juma. Saya Bang. Nah, pencerahan ini saya lebih mengerti soal kepercayaan mereka itu. Kalau secara pribadi saya bilang nihil, karena pakar mereka saja menjelaskan bahwa bimbel itu hanya dibuat dan dikarang di gereja. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya bisa mengandalkan kitab suci saya Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Mereka menulis buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini adalah firman Allah. Gitu aja Bang. Siap Bang. Masya Allah. Cek. Kenapa? Satu lagi Bang Juma, ini ada banyak sekali keluhan masuk. Pertama mengenai akun palsu Bang Juma. Kedua Yuni PPJ ini harus diberi edukasi penonton. Sulit kalau menjawab satu persatu begitu. Mau lagi live, gimana tindakan Bang Juma? Apa yang harus kita ambil gitu loh. Ini keluhan penonton semuanya nih. Setiap hari masuk keluhan kayak begitu. Yuni semakin menghujat Bang Juma, PPJ juga dan lain-lain. Belum lagi akun palsu begitu. Nah ini Bang Juma harus memberikan statement supaya saudara-saudara kita yang merasa ingin membela Bang Juma, ada statement dari Bang Juma. Itu dulu aja, silakan. Gimana Bang Handi? Sorry, saya tadi lagi baca chatnya Pak Jokowi. Gimana? Ya itu tadi banyak sekali keluhan-keluhan masuk mengenai Yuni, PPJ dan lain-lain semakin menghujat Bang Juma. Terus akun angkul palsu. Ya beri statement dong, karena sulit untuk menjawab satu persatu. Kira-kira begitu. Iya, jadi gini teman-teman, sejak Islam itu ada, kemudian siapapun yang menyuarakan pasti akan dikucilkan, pasti akan ada saja tampil ya pasukan-pasukan sakit gigi. Jadi kita anggap saja mereka ini adalah pasukan sakit gigi ya, yang tidak mau dan tidak senang dengan kita memberitakan berita Islam. Karena saya katakan gini, sekurang kondusif apapun, sesehat apapun, setidak valid apapun, atau seawam apapun Bang Suma menarasikan tentang Islam, minimal jangan lihat apa yang dikatakan, siapa yang berkata, ya, tetapi apa yang dikatakan. Unsur ma qala wala tansur man qala. Lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang berkata. Jadi kalau kaidah itu kita pakai, kalau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan sesuatu itu sudah pasti benar. Tapi kalau
Bang Suma yang berkata, lihat aja apa yang dikatakan. Yang benar terima, yang tidak baik tolak. Karena Bang Suma itu manusia biasa. Bang Suma itu bukan rasul, bukan nabi, bukan ulama, bukan habib, bukan dai, bukan ustadz. Kan saya sudah bilang, saya bukan ustadz. Makanya saya nggak mau dipanggil ustadz. Karena pertanggungjawabannya itu berat. Panggil aja Bang Suma. Itu udah cukup bagi saya. Sebagai kode bahwa saya yang sedang dipanggil. Ngapain juga panggil-panggil semacam gurunda dan segala macam, nggak perlu, saya nggak butuh yang kayak gitu. Panggil aja Bang Suma, lebih akrab kurasa, lebih nyaman kurasa. Kaki saya itu enak melangkah kalau saya dipanggil Bang Suma daripada saya dipanggil gurunda. Itu berat. Karena saya bukan seorang guru. Saya hanya seorang yang memberikan waktu, tenaga dan apa yang saya punya untuk agama ini. Bukan untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi apa. Jangan, panggil aja Bang Suma. Lebih akrab gitu loh. Saya lebih leluasa kemudian lelucon kalau saya dipanggil Bang Suma daripada dipanggil gurunda, dipanggil ustadz, dipanggil ini dan segala macam. Jangan. Karena saya takut mengecewakan saudara. Gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan Bang Handi tentang itu ya, saya rasa mereka akan bosan dengan sendirinya nanti Bang Handi. Kalaupun misalnya nanti harus ada yang mengambil tindakan, ya insya Allah itu akan terjadi juga. Karena kan kita juga ada dari divisi hukum yang bisa mengambil tindakan ketika ada sesuatu yang mencederai umat kan gitu ya. Itu sudah banyak pelecehan-pelecehan, apakah menuduh saya murtad dan segala macam, itu sebenarnya sudah kena hukum itu. Ya, menuduh-menuduh seperti itu. Tapi karena kita pikir mereka ini orang yang tidak sampai akalnya sempurna, hampir sempurna tapi nyaris sempurna tapi tidak sempurna gitu loh. Maka kita anggap saja ini mereka adalah lelucon. Sebagai apa ya, sebagai hiburan lah pada saat kita lelah kemudian menyampaikan apa yang ingin kita narasikan, ya kita anggap mereka itu adalah lelucon aja. Gitu Bang Handi. Ya. Okay. Ya. Terus terkait akun palsu, teman-teman sekalian, memang kan sudah disampaikan, kok ada akun palsu sampai 130k. Ini sebenarnya siapa yang gepeng kepalanya? Yang sudah tahu bahwa itu akun palsu tetap aja diikutin atau siapa? Saya nggak tahu Bang Andi. Karena saya yakin sekali yang ikut daripada akun tersebut itu ya pasti ada muslim di sana. Atau bisa jadi memang itu komplotan mereka semua di situ. Nah, jadi tugas saya hanya menyampaikan bahwa semua akun Bang Suma, akun Bang Suma 01, apapun itu modelnya, kalau bukan yang akun ini maka itu bukan saya. Ya, jadi kalau dia live, dia bicara menggunakan suara Bang Suma, baru di follow. Kalau tidak berbicara, ngapain di follow kan gitu. Izin dulu Opung Rambe, naikin dulu sebentar, beliau mau bicara. Iya, postingannya juga postingan tidak betul. Postingannya itu menghina dan menghujat. Masa masih diikutin? Gitu. Nah ini guru saya ini. Saya mau dimarahi kayaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita Jumat hari bertemu di Makassar, kita tindak lanjutin apa yang disampaikan guru besar saya, Handi Celebes. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat foto-fotonya Kandaku ini, wah ganteng kali lah fotonya yang tersebar di mana-mana. Keren lah. Minum apa? Orang ini kuat kali, ku bilang gitu. Minum Kita sampai ke siap lagi Opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opung Rambe. Waalaikumsalam. Katanya mau ke Lubuk Dalam. Nanti saya menghadap guru besar dulu. Ustaz Juma apa tadi dia bilang, maha guru. Mulai lagi. mau menghadap hari Jumat Sabtu, saya ada di Makassar, pulang dari Makassar nanti baru ke Teluk Dalam. Satu hari tanggal berapa itu abangku? Jumat Sabtu, Jumat saya dari sekarang posisi ada di IKN Nusantara Balikpapan. Insya Allah Jumat ke Makassar, acara Sabtu di jam 9 sampai jam 12 di Makassar. Hari di Makassarnya hari apa? Tanggal 8 itu Bang. Saya di Makassar tanggal 8 terbang dari Balikpapan.
Nah, terus sampai Sabtu kalau Maha Guru bisa bertemu, apalagi juga saya pengen itu mau ke gunungnya. Nah, Sabtunya selesai acara mau ke gunung. Nanti Wah, keren. Minggu pagi dari gunung kembali ke Jakarta, baru menghadap Maha Guru Ustadz Sugi di Pekanbaru. Siap. Masya Allah. Baik. Kita makan palu basah ya, Abang. Nah, itu dia. Jangan lupa balo. Tahu sama si Lembu itu. Balo. Siap. Baik. Nanti kita usahakan minta kepada aparat setempat untuk menyiapkan balok. 2 truk, sekalian kita pakai mandi. Minum balok. Balok manis. Handi mau nyusul ke sana nggak biar dibukain tiketnya? Balok tekne. Oke. Nanti koordinasi di belakang layar, Bung. Nah, tantangan itu. Manusia tersibuk si dunia kau. Udah sibuk aku, lebih sibuk pula kau. Hari kemarin. Ayo Bang Andi, ikutlah Bang Andi. Sehari pun. Oke, nanti di belakang layar saya sama ketum. Oke. Dilanjut dulu ya. Saya sudah sholat asar di Balikpapan, mau sholat asar dulu, dilanjut Bang Juma. Baik abangku. Kalau bisa nginap di gunung aja semalam itu, Bang Andi, ikutlah Bang Andi. Nginap di gunung. Di belakang layar sama Opung nanti. Jadi teman-teman semua, ini adalah Opung Rambe. Beliau tahulah, ada di Google namanya, cari aja. Beliau adalah Ketua Umum Peradin Indonesia, ketum. Jadi di mana-mana itu anggotanya ribuan di seluruh Indonesia. Jadi apabila ada yang ingin konsultasi hukum apapun itu silakan, gitu ya. Apalagi kalau hukum masalah siuni apa itu kami koordinasi kok, gitu ya. Jadi tenang aja kak soal hukum. Divisi hukum kami top markotop. Gitu. Bang Hadi. Ya. Terakhir Bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ketua kita ini, Masya Allah. Gimana Dek, sehat? Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Lanjut dulu Tapadol Gurunda, nanti ada yang mau disampaikan juga. Lanjut. Iya. Terakhir ini saya mau koordinasi dengan teman-teman yang ada di Toraja, ada di Manado, yang ada di Ambon, yang ada di Papua, untuk segera ini kalau bisa, kalau sudah ada kabar gembira dari PL atas kemenangan PL untuk mengibarkan bendera PL. Kan ada tuh yang lagi viral melarang kemudian bendera PL dikibarkan selama bulan suci katanya. Nenek lu kiper. Emang lu punya Indonesia ini. Siapa lu yang larang? Yang larang gua tabok congornya bener. Iya, minoritas aja banyak tingkah, apalagi kalau mayoritas, ngeri kali ya kan? Iya, itu saya minta teman-teman yang video yang saya katakan itu saya amanahkan untuk diviralkan. Adanya kemudian tindakan rasis dari seorang tokoh dari seberang yang melarang adanya melarang kemudian pengibaran bendera, di mana justru pemerintah yang mencanangkan kemudian pembelaan dan dukungan penuh kepada PL, kepada Palestina, tapi dia kemudian malah menghujat, malah dia melarang demi bulan suci mereka katanya dia. Dilarang, disebutlah semua dia katakan di tanah Kristen tidak boleh ada bendera itu. Biadab. Sejak kapan lu punya tanah di Indonesia? Tai kucing. Ya, jadi yang kayak gini ini kayak dia. Iya, si Joseph Teu ini kayak dia kayak mau menggaungkan perang aja. Enggak berpendidikan kau. Ngapain kau coba sebut-sebut kayak gitu? Tanah Kristen, tanah Kristen. Yang pernah kami menyebut di Indonesia ini tanah Islam? Hah? Kau belajar di mana, Teu? Sudah gitu kau berkomplot sama orang-orang ormas-ormas lagi, ormas yang baru-baru ini melakukan pembakaran bendera tauhid dan mengibarkan bendera yang sudah dilarang oleh negara. Kau mendukung ternyata. Kau tinggal di Makassar, kau di tengah-tengah orang sini lagi kau bertingkah kau. Kau larang orang memperjuangkan kemerdekaan. Kau baca itu undang-undang. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bukan malah didukung, kucluk. Kau lama-lama ku robek juga nanti mulut kau. Banyak cerita. Udah dipiralkan video itu bahwa mereka melakukan tindakan rasis, melakukan penekanan terhadap negara untuk tidak mendukung pembebasan kemerdekaan di atas dunia. Terlepas dia Muslim yang ada di Gaza, terlepas dia Muslim yang ada di Palestina, penjajahan harus dihapuskan. Kita harus mendukung.
Dia mau Kristen yang ada di Palestina, mau dia Buddha yang ada di Palestina. Yang kita dukung penjajahannya yang harus dihapuskan, bukan mendukung. Ini seakan-akan dia ini juga adalah orang. Emang lu orang Israel keturunan Bani Yakub apa? Dasar manusia penuh gigi. Ya, urusin aja itu tai lalat kau itu. Urusin itu tai lalat yang di donotmu itu. Jangan kau buat postingan-postingan itu mau bikin kisru negara ini. Malah kau tekan-tekan pemerintah. Lu siapa? Lu siapa Joshua? Kau ketemu saja dengan saya di Makassar. Sini kita cerita. Aku mau tahu apa hubungannya Palestina, apa hubungannya Israel dengan Kristen. Saya ingin tahu. Oh, hebat kali. Larang-larang orang ini. Emang lu siapa? Tanah Kristen. Di tanah Kristen tidak boleh di tanah suci, di hari bulan yang suci. Nenek lu kiper. Inilah cerminan kalian yang benar-benar rasis. Ketika bulan suci Ramadan kita hanya mengatakan hargai kita yang lagi berpuasa. Kau yang ngamuk-ngamuk. Sekarang bulan suci hanya cuma tanggal 25 Desembernya. Hari sucimu bukan bulannya. Hanya satu hari itu aja. Dan tidak ada data di dalam kitabmu. Tuhanmu lahir di tanggal itu. Enak kali kau ngomong. Emang mereka ada bulan sucinya? Entahlah. Yang jelas 25 Desember itu Hari Mu'alaf Internasional. Sedunia. Tanggal 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Lu mau apa? Lu mau apa? Lu mau apa? Allahu Akbar. Nah, berkaitan dengan itu juga, Gurunda, Afwan. Berkaitan dengan itu juga, ini kebetulan kan banyak saya rasa saudara-saudara yang dari Makassar. Mohon izin ya, sekiranya yang dari Laskar Api yang ada di grup yang sudah terbentuk grupnya untuk wilayah Sulawesi Selatan, izinkan saya dimasukkan ke grupnya ya. Mohon izin juga Gurunda kepada pemilik wilayah saya mau membuat satu koordinasi dengan kawan-kawan yang di Sulawesi dalam waktu dekat ini nanti yang berkaitan dengan tanggal 25. Jadi mohon izin sekali buat saudara-saudaraku izin digabungkan karena kita sedang menggodok acara tanggal 25 nanti. Insya Allah semoga kita matangkan dalam waktu dekat ini ya. Ini seharian saya nggak ada koneksi sampai ke riset semua data, jadi nggak ada chat dari pagi ini. Mohon maaf kalau saya ketinggalan informasi. Ya, insya Allah buat Laskar Api yang di Sulawesi Selatan mohon izin digabungkan ya. Saya ada di keluarga besar Api. Kita nanti adakan meeting Zoom, kita agendakan, kita matangkan saudara-saudara, kita bentuk kepengurusan di sana dan matangkan acara di tanggal 25 Desember kita bentuk sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gaungkan 25 Desember itu adalah hari suci untuk mu'alaf. Oke, hari besar peringatan mu'alaf sedunia adalah tanggal 25 Desember. Lu mau apa? Nangis lo. Nangis lo. Dasar kayak kau yang punya Indonesia aja ngatur-ngatur. Pokoknya instruksikan, walaupun presiden yang memerintahkan, walaupun menteri yang memerintahkan, walaupun setan hantu bulau yang memerintahkan. Hebat kali kau, urus gigi kau itu. Urus tai lalatmu lah. Tai lalatmu itu kau urus. Banyak kali cerita kau Joshua. Kau minoritas saja kau berlaku kayak hebat kali kau. Gimana kalau kau mayoritas? So hebat. Hebat sejagoan. Satu lagi Ustadz Alif Ketum, tolong dong diinformasikan tanggal 11 Desember nanti. Diviralkan itu ya teman-teman. Video itu dipiralkan ya. Itu video rasisnya si Joshua TU itu viralkan. Siap Ustaz. Gurunda, Bang. Waduh, aku belum lihat lagi. Oke. Sok ngatur-ngatur itu. Nah, berkaitan dengan alhamdulillah kita agenda padat di bulan Desember ini. Terkait misal ada yang mau merayakan Dewa Matahari, entah siapa itu keyakinan saya tidak tahu. Cuman kita akan buat agenda yaitu Hari Mu'alaf Sedunia di tanggal 25 Desember. Karena begitu banyaknya saudara kita yang memang tertarik dan masuk ke dalam Islam, sehingga kita akan membentuk satu hari di mana itu untuk para mu'alaf kita. Dan juga di tanggal 11 atau 12 ini masih tentatif waktu ya. Itu kita akan adakan kajian juga di Jakarta yang insya Allah untuk mengenai teknisnya sudah diserahkan ke API Jabodetabek. Kita akan mengadakan kajian pendalaman Islam dan pendalaman juga bagaimana kaidahnya dalam berdiskusi melawan para penghujat
Islam. Gitu, insya Allah kita sedang persiapkan dan itu sudah pasti. Cuman waktunya di kisaran tanggal 11 atau 12 nanti kita kabarkan 2-3 hari lagi waktu pasti tanggalnya. Namun kita akan adakan kajian di sana buat para laskar API dan siapapun yang ingin ikut kajian. Ayo mari kita gabung bersama-sama, kita ke sana ya, memperdalam ilmu dan juga kita silaturahmi, karena nanti juga akan dihadiri oleh perwakilan dari Riau, ada Ustadz Jugi dan juga ada Pak Sondi, termasuk saya juga insya Allah akan hadir dan Saya batal. semoga Talib saya batal. ya wudhu lagi lah, gampang. Kayaknya belum bisa kayaknya. Masya Allah. Tapi paling tidak sudah ada perwakilan ya dari Riau. Ya, ada Dan Pak Sondi udah cukup. Ya, semoga juga Gurunda berkenan ada waktu untuk hadir ya. Jangan kasih tahu kalau apapun ada, yang penting semoga berkenan hadir. Intinya bersama Ustadz Wafi dan para laskar API untuk wilayah Jabodetabek, silahkan yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dimanapun berada, sekiranya ada waktu, di antara waktunya adalah tanggal 11, tanggal 12 untuk wilayah Jakarta. Untuk update informasinya kita 3 hari ke depan insya Allah sudah pasti ya, karena kita akan mengadakan kajian bersama, kajian internal memperdalam ilmu agama dan juga kajian benteng akidah, bagaimana ketika kita menghadapi para penghujat Islam atau para yang suka melemparkan syubhat terhadap Islam. Itu kurang lebih informasinya ya. Target minimal 300 orang, tetapi sudah digambarkan sama Ustadz Wafi, kita kurang lebih sudah hampir 200 orang. Semoga tercapai. Masya Allah, insya Allah ya. Ini semangat yang luar biasa dari saudara-saudara kita. Oke, mungkin itu saja saya update informasinya. Saya kembalikan kepada Gurunda, Bang Hadi dan semua. Yang di Sulsel, izin sekali lagi, kita karena waktu dekat ini, sore ini bahkan saya ingin mengadakan meeting. Saya ingin berkoordinasi, mohon izin yang Laskar API yang sudah ada grupnya untuk wilayah Sulsel, kita akan adakan meeting sore ini atau malam ini ya. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standby. Ketua, lokasinya di mana Ketua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi apa itu? Jakarta. Pertemuannya 25 Jakarta. Desember Oh, Sulawesi. di Bolangi. Ya, pokoknya untuk kita masuk di Sulawesi. Nanti waktunya kita lebih tepatnya kabarkan. Oke. Karena banyak miti-miti di sini yang mengintai. Siap. Masya Allah. Ada lagi? Kita cukup Gurunda. Dia di wilayah Sulawesi. Iya. Gorontalo. Mohon izin infonya kalau di wilayah Gorontalo apa sudah ada apinya, Bang? Gorontalo belum. Ada beberapa. Iya, tapi belum terbentuk. Iya. Betul, Bang Barito langsung aja daftar aja dulu gabung di API, nanti akan dialihkan kalau di mana-mana posisinya kayak gitu. Oh siap. Ya, daftar aja dulu Bang ya di apologerislamIndonesia.org. Siap Bang, siap. Oke Bang, terima kasih. Bagaimana Bang Zuma? Kita kita tutup. Bang Zuma itu foto sama siapa itu? Itu rencana kemana? Saya dengan Bang Billy, saya nggak kenal sih. Enggak, iya kenal. Ini rencana selanjutnya. Ini yang mau yang bikin film. Kebetulan saya dengan Bang Billy sebagai salah satu pemeran utama di filmnya. Masya Allah. Dukung ya teman-teman ya pembuatan filmnya Bang Juma ya. Dakwah di sana isinya, dukung ya nanti nonton, harus wajib nonton. Iya. Wabil urusan, Masya Allah. Oke lah, karena sudah terlalu lewat waktunya, Ustaz Syafli boleh dibantu untuk ditutup komalnya. Maaf Ustaz. Giliran tuh, ini ketua kita tapi nggak apa-apa. Harus menutup kemungkinan rapat agung. Silakan. Atau Pak D. Pak D, silakan Pak D. Woi. Pak D. Ya udah Bang Handi. Pak D ditutup Pak D. Ya, demikian tadi saudaraku sekalian perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini.
Nah, kita sudah tahu bagaimana liciknya para oten untuk menumbangkan dakwah kita, khususnya dakwah kita gitu. Umumnya dakwah kita, khususnya Bang Juma. Mereka sudah kehabisan akal, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Argumen-argumen Bang Juma, argumen-argumen kita. Maka cara yang paling terbaik adalah karena memang mereka itu tidak pernah merasa takut untuk menfitnah karena merasa dosanya sudah ada yang nebus. Islam tidak berani kita macam-macam untuk membuat fitnah dan sebagainya ya. Nah, semoga apa yang disampaikan Bang Juma tadi menjadi pelajaran untuk kita semua, dan bila ada ilmu yang bisa kita ambil, alhamdulillah, dan semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juma, host, Bang Handi, dan Pak Desugit. Terima kasih. Barakallah.